Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita tentang kultivator terkuat di dunia. Bukan tanpa sebab, gelar yang disandangkan kepadanya, orang itu memiliki kemampuan di luar nalar manusia, dapat meniru semua seni bela diri dengan sempurna. Dia bahkan dapat melihat kekurangan dari teknik yang dipelajarinya. Berkat kemampuan yang dimilikinya, semua pendekar mengincar nyawanya. Tak ayal, ribuan nyawa telah berakhir di tangannya, hingga sebutan pembunuh terkejam di dunia, juga menjadi salah satu julukannya. Pada akhirnya, sang pendekar terkuat haruslah mati di tangan orang-orang yang mengincarnya. Akan tetapi, langit berkehendak lain. Pada saat kematiannya, dia kemudian terbangun dalam tubuh putranya, yang telah mati karena bunuh diri. Sang anak rupanya menjadi korban buli, karena mengalir dalam tubuhnya, darah sosok penjahat yang paling dibenci di dunia. Dengan tubuh anaknya, dia berencana untuk menjadi yang terbaik, dan menjadi naga pertama, serta membalaskan dendamnya dan dendam anaknya kepada dunia. Itulah sekilas sinopsis dari cerita yang akan kita bahas. Penasaran dengan bagaimana caranya membalas dendam? Yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal chapter, kita ditunjukkan dengan sebuah pertarungan yang sangat dahsyat, mayat-mayat tergeletak, dan darah berceceran di mana-mana. Bengis nan sadis, kedua ucapan itu layak untuk menggambarkan suasana pada saat itu. Pedang dari ratusan dan ribuan master seni bela diri, telah diarahkan kepadaku selama beberapa dekade. Dengan tanpa ampun, aku memukuli dan membunuh mereka untuk melindungi hidupku. Bukan berarti aku membunuh mereka karena aku menyukainya, tapi itu penting untuk kelangsungan hidupku. Dan hasilnya, terlihat sesosok laki-laki dengan penuh luka di sekujur tubuhnya, dialah sang penjahat paling dicari di dunia. Qin Tianlang, itulah namanya. Jadi, apakah kau sudah puas setelah meninggalkan darah di mana-mana? Ucap seseorang yang entahlah siapa dia sebenarnya, yang terlihat hanya siluet bayangan yang tercermin dari genangan darah di depannya. Sementara menghadap sosok misterius itu, berdiri Qin Tianlang dengan penuh luka. Dan baru kita ketahui, orang misterius itu bernama Mukcheonak, seorang lelaki tua pemimpin aliansi Murim. Dengan senyum bengisnya, lelaki itu melangkah seraya berkata, "Setelah mati di tangan kejammu, bagaimana jiwa-jiwa ini bisa beristirahat dengan tenang? Begitu banyak nyawa tak berdosa yang hilang akibat pembantaian besar-besaran yang kau lakukan." Ucap Mukcheonak sembari menunjuk ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di depannya. Sementara Qin Tianlang hanya bisa mengeratkan kedua giginya. "Orang tua sialan, kau bersimpati dengan pembantaian, aku hanya membela diri. Bukankah orang yang menciptakan World Skiller terhebat kau sendiri? Dan tak ada seorang pun yang mengirimmu seseorang untuk membunuhmu," teriak Qin Tianlang dengan marahnya. "Apa menurutmu mereka benar-benar termakan oleh hasutanku? Dan apakah kau benar-benar berpikir kalau kau tak terkalahkan?" Ucap lelaki itu sembari tersenyum sinis. Qin Tianlang, nama itu menggema di seantero jagat raya. Tentang bagaimana dia dapat selamat dari berbagai penyergapan, hingga terjadi pembantaian besar-besaran. Semuanya berkat kemampuannya yang dapat meniru berbagai macam teknik bela diri. Tak peduli apapun jenis bela diri itu, selama dia dapat melihatnya, dia akan mampu untuk menjiplaknya dan menjadikan teknik itu sebagai miliknya. Usut punya usut, ternyata konspirasi perburuan yang dilakukan kepada Qin Tianlang, dikarenakan kemampuannya, takut apabila suatu saat, Qin Tianlang akan menjadi sosok yang tak terkalahkan dan menjadi ancaman bagi dunia Murim tentunya. "Ini waktunya untuk mengakhiri semuanya," ucap ketua aliansi Murim dengan dinginnya. "Jika seperti itu, maka kau harus ikut denganku," teriak Qin Tianlang sembari menyerang ketua aliansi Murim. Serangan keduanya pun bertabrakan, tusukan, tebasan, dengan sekuat tenaga mereka kerahkan, hingga sampai pada puncak pertarungan, sebuah panah dari kejauhan mengakhiri perlawanan yang dilakukan oleh Qin Tianlang, membuatnya terduduk. "Akhirnya kau berlutut," ucap ketua aliansi Murim. "Jangan bersedih, bukankah ini kesempatanmu untuk bertemu dengan Ne Jung-in kekasihmu, yang merupakan Heavenly Dragon pertama," lanjut ketua aliansi Murim. "Berani sekali kau menyebut namanya. Hanya karena dia terlibat denganku, kau memutuskan untuk membunuhnya," teriak Qin Tianlang dengan marahnya. "Ya, dia pernah menjadi kultivator terbaik di sekte ortodoks, tapi dia mati dalam pertarungan dan hanya meninggalkan aib," terang ketua aliansi Murim. "Ngomong-ngomong soal itu, aku menerima pesan sebelum aku ke sini," putranya yang bernama Nam Bung Cheon,
Kabarnya telah mati bunuh diri, karena tidak tahan dengan orang-orang yang selalu membulinya. Qin Tianlang tersentak karena tidak mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra. Jangan begitu bersedih. Kalian akan dipertemukan di neraka, ucap ketua aliansi Murim menebaskan pedangnya. Sungguh omong kosong. Dia bilang aku memiliki seorang putra. Aku berharap, di kehidupan berikutnya, aku akan menjadi orang biasa, ucap Qin Tianlang sebelum tarikan nafas terakhirnya. Kemudian kita dibawa ke sebuah tempat, di mana terlihat Qin Tianlang yang terkejut mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dia ketahui. Bukankah aku sudah mati, gumamnya. Kemudian dia beranjak ke depan cermin dan melihat dirinya berubah menjadi seorang pemuda. Sementara dari luar ruangan, terlihat dua orang pelayan hendak memasuki ruangan di mana mayat tuan mudanya disemayamkan. Pangeran kita benar-benar mengalami kesulitan, 3 hari sudah berlalu, akan tetapi, tak ada seorang pun yang berkabung. Ucap pelayan itu sembari membuka pintu ruangan itu. Belum genap kaki kedua pelayan memasuki ruangan, alangkah terkejutnya mereka, mendapati tuan muda yang telah mati hidup kembali. Tak ayal, lari satu pelayan, menganggap sosok di depannya sebagai dedemit, jelmaan tuan mudanya. Hingga, sebuah pukulan kemudian menyadarkan pelayan satunya. Jelaskan kepadaku, kenapa aku terjebak di sini seperti mayat, ucap Qin Tianlang kepada pelayan itu. Menurut informasi yang diperoleh dari pelayan, bahwasanya dia merupakan tuan muda putra dari Ne Jung-in yang berarti pula dia adalah anaknya. Sementara masih kebingungan dengan yang terjadi, seseorang tiba-tiba datang dengan berlari. Tanpa basa-basi kemudian dia memegang kedua pipi Nam Gong Cheon. Aku tak mengerti apa yang terjadi, tapi syukurlah, kamu sudah kembali. Ucap gadis itu sembari menangis haru. Gadis itu bernama Nam Gong Hua, saudari dari ibunya, dengan kata lain, dia adalah bibinya. Oke, untuk mempermudah, kita akan panggil Qin Tianlang yang sudah masuk ke tubuh putranya sebagai Nam Gong Cheon ke belakangnya. Lanjut, beberapa saat kemudian, terlihat Nam Gong Cheon dan Nam Gong Hua berada di persemayaman Ne Jung-in. Dalam ingatan Nam Gong Hua, sebelum Cheon meninggal, dia sangat membenci dirinya, karena dia menjadi putra dari seorang pembunuh terhebat. Hal itu pula yang menyebabkan dia selalu dibuli. Bolehkah aku menyendiri sebentar, ucap Cheon membuyarkan keheningan suasana. Tentu, aku akan keluar, ucap Hua sembari berlalu pergi. Seon sepertinya aku telah merasuki tubuh anak kita. Anakku seharusnya hidup, dan akulah yang mati. Tapi ternyata sebaliknya, dia yang menyandang garis keturunan pembunuh terhebat, terus dicaci maki. Pastilah sangat tak tertahankan baginya, hingga dia memutuskan untuk memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri. Itu mungkin sebabnya kau meninggalkanku dan menyembunyikan putra kita waktu itu. Klan Nam Gong yang sekarang berada di ambang kehancuran, hal-hal yang seharusnya kau dan anak kita nikmati, aku yang menyandang nama Nam Gong Cheon. Aku akan menyelesaikan semuanya. Beberapa waktu pun berlalu, Cheon kemudian mulai berkultivasi. Kemudian Cheon mencoba untuk menggunakan teknik First Glance Escape, yaitu kemampuan untuk langsung mempelajari dan menjadikan seni bela diri apapun menjadi miliknya hanya dengan melihatnya sekali. Membuyarkan lamunannya, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Salam tuan muda, ucap Bokseon yang merupakan satu-satunya pelayan yang peduli dengan Cheon. Suasana sangat sejuk, bagaimana jika kita jalan-jalan tuan muda, ucap Bokseon kepada Cheon, sembari celingukan seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak, aku akan pergi ke tempat pelatihan bela diri, ada hal yang perlu aku bicarakan dengan kakek. Ucap Cheon menolak ajakan Bokseon sembari pergi. Oh tidak tuan muda, ucap Bokseon sembari memegang kaki Cheon. Kenapa kau menghalangiku? Ada apa sebenarnya? Teriak Cheon kepada pelayan. Sebenarnya saat ini ada tamu di tempat latihan bela diri, lebih tepatnya klan Wang Sahyun. Menurut informasi yang Cheon dapatkan dalam 2 minggu terakhir, keluarga Hwan Sahyun pada awalnya tertinggal jauh dari klan Nam Gong, namun dikarenakan kejatuhan klan Nam Gong akhir-akhir ini, mereka sudah berkembang pesat melalui refleksi keuntungan. Bukankah jika ada tamu, kita harus menyambutnya? Ucap Cheon. Tidak boleh. Bokseon menghalangi Cheon yang hendak keluar. Dikarenakan putra bungsu mereka juga datang, dia belajar di Akademi Yongcheon bersama tuan muda. Teman sekelas tuan muda bahkan tidak memperlakukan tuan muda sebagai manusia. Dengan menggunakan sparring sebagai alasan, mereka melakukan pemukulan secara sepihak, mereka tidak segan-segan membakar tuan muda dengan besi panas.
Terutama putra bungsu yang bernama Yun Jongseng, bukan hanya tidak membantu Tuan Muda, bahkan dia memimpin dalam menyiksa Tuan Muda, ucap Bokseon menjelaskan panjang lebar. Menghentikan percakapan keduanya, seseorang tiba-tiba membuka pintu kamar Cheon. Halo, kau benar-benar hidup kembali seperti yang dirumorkan, ucap seorang pria kepada Cheon. Apakah kau Yun Jongseng? Tanya Cheon dingin. Orang bilang kau kehilangan ingatan, jangan katakan kau juga kehilangan ketakutan. Ucap Jongseng mengintimidasi. Apakah hanya itu yang bisa kau katakan kepadaku? Ucap Cheon menatap dengan tajam. Bagaimana kalau kita melakukan sparring, kita sering melakukannya ketika ada waktu luang, ucap Jongseng dengan penuh percaya diri. Tidak boleh. Bokseon bergegas menghentikan ajakan sparring itu. Tuan Muda belum memulihkan. Belum selesai Bokseon berbicara, sebuah tamparan keras melayang ke batok kepalanya. Apakah kau tidak punya sopan santun? Beraninya kau menghalangiku? Enyahlah dari pandanganku, geram Jongseng menghajar Bokseon tanpa ampun. Hentikan, ucap Cheon memegang lengan Jongseng. Tiba-tiba, sebuah hantaman dilayangkan Jongseng ke arah Cheon, beruntung Cheon dengan refleksnya menghindar. Dia menghindarinya, gumam Jongseng terkejut. Kamu tidak perlu menggunakan kekerasan sebelum bertanding bukan? Ucap Cheon sembari tersenyum. Sudah lama sejak seorang teman mengajak untuk sparring, aku tidak bisa menolak. Lanjut Cheon. Tentu, maafkan aku karena terlalu bersemangat, ucap Jongseng. Tuan Muda, apa yang Anda lakukan? Ucap pelayan sembari dibantu oleh Cheon untuk berdiri. Tidak usah khawatir, bukankah ini kesempatan langka untuk sparring? Ini pasti akan menyenangkan, ucap Cheon kepada pelayan itu. Beberapa saat kemudian, Cheon dan Jongseng telah sampai di arena latihan. Cheon melemparkan sebuah pedang kayu kepada Jongseng seraya berkata, berhati-hatilah, aku sudah berubah sedikit. Saat sparring, kau mungkin akan menangis dan lari, ucap Cheon mengingatkan. Jangan bercanda, itu tak akan mungkin, ucap Jongseng meremehkan. Dalam hati Cheon berkata, karena kau yang meminta, maka aku tidak akan ragu-ragu untuk menghajarmu, dan kupastikan kau akan hancur berkeping-keping, seringai Cheon penuh semangat. Keduanya pun sudah bersiap, terlihat mereka menggunakan pedang kayu dalam sparring itu. Kau memilih pedang kayu, sepertinya kau takut Cheon, ucap Jongseng angkuh. Bagaimana kalau kita mulai, ucap Jongseng sembari melancarkan serangannya. Sementara di pinggir lapangan, Bokseon khawatir akan keadaan tuannya, dan tanpa berpikir panjang, Bokseon pun segera pergi bermaksud melaporkan hal yang terjadi kepada kepala keluarga. Cheon kemudian mengaktifkan kemampuan penglihatannya, tanpa kesulitan, sudah dia kantongi celah kekurangan seni bela diri lawan. Dengan sekuat tenaga Jongseng menyerang, tanpa kerja keras, Cheon menghindari setiap tebasan. Sementara pada saat yang sama, terlihat kepala keluarga sedang berbincang dengan pemimpin klan Wang Sangyun. Agak berat sepertinya pembahasan mereka berdua, hingga terlihat kepala klan Namgung mengeluarkan aura membunuhnya, menyebabkan ketua klan Wang Sangyun bergidik ngeri dibuatnya. Tuan, saatnya Anda mengambil keputusan, papar tetua itu kepada pimpinan klan Namgung. Biar tidak bingung, kira-kira begini maksud dari perbincangan keduanya. Klan Wang Sangyun merupakan klan yang berada di bawah hierarki mutlak kekuasaan klan Namgung, namun, sejak Sang Heavenly Dragon pertama bertunangan dengan Qin Tianlang yang berjuluk The Great Killer, kekuatan dan kekuasaan klan Namgung mulai merosot. Sebaliknya, klan Wang Sangyun mulai tumbuh dengan pesatnya, hal ini menyebabkan gejolak klan-klan kecil di bawahnya, termasuk klan Wang Sangyun. Berbekal kepercayaan diri inilah, klan Wang Sangyun memutuskan untuk hengkang dari kekangan kekuatan klan Namgung, ingin merdekalah istilahnya mereka ini rupanya. Sekarang bukanlah saatnya untuk keras kepala tuan. Coba Anda pikirkan lagi, akan berapa banyak keuntungan yang klan Namgung dapatkan jika tuan menyetujui usulan kami, kekeh tetua itu kembali membujuk ketua klan Namgung. Kau sudah tahu, jawabanku tetap sama, ucap ketua klan Namgung mengekspresikan ketidaknyamanannya. Baiklah tuan. Jika Tuan masih ingin mengelola klan Wang Sangyun di bawah kekuasaan klan Namgung, aku memiliki solusi lain Tuan. Bagaimana jika anak itu menikah dengan pewaris keluarga Wang Sangyun Tuan? Jika itu terjadi, bukan hanya klan Wang Sangyun saja, bahkan kami akan mengalihkan kendali atas beberapa bisnis klan kami sampai batas tertentu Tuan. Seloroh ketua klan Wang Sangyun sembari melirik ke arah Namgung Hua. Tak ayal rupanya, makin pekat energi biru dikeluarkan oleh patriark klan Namgung di sana.
erat cengkeraman tangannya menandakan betapa amat murka dengan usulan Seloroh yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Memecah tegangnya suasana, sebuah teriakan dibarengi terbukanya pintu ruangan, mengalihkan fokus mereka. Berteriak sibuk Seon itu. "Tuan, sesuatu mendesak telah terjadi." Teriak pelayan itu sembari membuka pintu. Bersujud kemudian, pula menjelaskan perihal sparring yang tengah dilakukan oleh sang tuan muda dengan putra bungsu klan Wangsang itu. Terkejut semua orang yang di sana, terutama Bibi Hua. Bagaimana Cheon yang baru saja memulihkan diri bisa bertanding secepat itu? Ucap Hua khawatir kepada Cheon. "Saya sudah sekuat tenaga menghentikannya, akan tetapi, tuan muda tidak mendengarkan," ucap pelayan itu sembari bersujud menjelaskan. "Itu berarti, tuan muda Nambung sendiri yang menerima tantangan tersebut," ucap ketua klan Wangsang Yun. "Benar tuan," ucap sang pelayan. "Maka, tidak masalah bukan? Dua orang sahabat yang bertemu setelah sekian lama kemudian latihan bersama," ucap tetua itu melanjutkan. Tampaknya yakin betul orang itu dengan kemampuan anaknya, akan mudah untuk menghajar si tuan muda klan Nambung, pikirnya, memamerkan kepada klan Nambung masa depan dari para penerus keduanya. "Apa yang ketua klan Wangsang katakan benar," ucap ketua klan Nambung. "Tapi ayah, Cheon belum sepenuhnya pulih," lirih Nambung Hua yang masih khawatir dengan keponakannya. "Seni bela diri putraku sungguh amat luar biasa, aku khawatir dengan keselamatan tuan muda Nambung," imbuh tetua itu dengan percaya dirinya. "Jika Anda khawatir Nona, mengapa kita tidak pergi bersama melihat mereka," ajak tetua itu kepada mereka. Sang patriark klan Nambung mengiyakan sembari berdiri dari kursinya. "Tunggu sebentar," ucap tetua itu menghentikan. "Karena ini adalah pertandingan sparring yang disepakati oleh kedua sahabat, tidak boleh ada diskusi tentang tanggung jawab meskipun seseorang terluka," imbuhnya sembari tersenyum dengan liciknya. Yakin betul tetua itu rupanya, kemenangan sudah digenggamnya, seraya memastikan dalam benaknya, untuk terlepas dari segala bentuk gugatan, apabila tuan muda klan Nambung terluka nantinya. Licik betul Pak Tua ini rupanya. Berpindah ke arena pertarungan, ragam pukulan dan bantingan sudah dipertunjukkan, disertai teriakan dan longlongan kata tolong bergantian dengan teriakan kata ampun terdengar di arena pertandingan. Berpindah ke lorong menuju arena pelatihan bela diri, ketua klan Nambung dan klan Wangsang berjalan menuju tempat dilaksanakannya pertandingan. Jongsen kami sangat energik sejak dia masih muda. Ketika dia bertanding dengan teman-temannya, lawannya seringkali terluka parah. Namanya juga anak-anak, dengan sparring mereka dapat membangun persahabatan dan mengembangkan seni bela dirinya. Ucap ketua klan Wangsang memuji anaknya dengan yakinnya. Orang dewasa yang ikut campur dalam pertarungan anak-anak, sama memalukannya dengan. Belum usai tetua itu berbicara, terperanjat dia, kaget pastinya, melihat kejadian di depannya, putra sulungnya babak belur, bersujud memohon ampun kepada Cheon. "Seung ah. Apa yang terjadi?" Terbelalak mata Pak Tua itu. "Nambung Cheon, dasar bajingan, aku tidak akan membiarkan ini terjadi," teriak tetua klan Wangsang sembari memusatkan energi di telapak tangannya kemudian melompat menyerang ke arah Cheon. Sepersekian senti serangan itu mengenainya, Cheon kemudian bergeser untuk menghindari. Backtrack blong remnya, serangan itu pun tak mungkin dibatalkan, kemudian menyasar menghantam tubuh anaknya. Makin geram Pak Tua itu tentunya. Lesatan hantaman kembali dia luncurkan, tambah besar porsi kekuatan yang dia kerahkan. Hingga Cheon hendak menghadapi serangan tersebut, ledakan terjadi di buatnya. Kali ini patriark klan Nambung turut serta, menghentikan serangan ketua klan Wangsang John yang cukup berbahaya kiranya. "Mari kita berhenti di sini," ucap patriark klan Nambung. "Tidak bisakah Anda melihat anak saya di sana? Bahkan jika itu sebuah sparring, bukankah itu sudah terlalu berlebihan tuan?" Teriak ketua itu dengan marahnya. "Memangnya kenapa? Apakah kau ingin mengajukan tuntutan atas cedera yang dilakukan selama sparring?" ucap patriark keluarga Nambung. "Seperti yang kau katakan sebelumnya, itu pertandingan yang adil, bukankah hal bodoh jika meminta pertanggungjawaban seseorang atas cedera dalam pertandingan yang adil?" ucap Hua mengembalikan apa yang disampaikan ketua klan Wangsang. "Mari kita akhiri," ucap patriark Nambung kepada ketua klan Wangsang. "Kekalahan hari ini, aku akan mengingatnya," teriak ketua klan Wangsang tak dapat berbuat apa-apa. "Gagal menepati kata-katamu sendiri, juga serangan yang kau lakukan kepada cucuku. Aku sudah cukup berbaik hati," ucap patriark keluarga Nambung mengintimidasi.
Kau sebaiknya mengingat hal itu, sekarang enyahlah dari pandanganku, ucapnya melanjutkan. Dan kamu, ikutlah denganku, ajak Patriark kepada Cheon. Berpindah ke ruang Patriark klan Namgung. Berbagai macam hal ditanyakan kepada Cheon, hingga akhirnya Patriark klan menanyakan apa yang Cheon inginkan. Cheon kemudian meminta izin untuk kembali ke akademi, selain itu dia juga meminta pedang milik ibunya yang juga merupakan harta utama untuk diberikan kepadanya. Penolakan sempat disampaikan oleh Bibi Hua, namun Patriark keluarga pada akhirnya memberikannya. Sang Patriark sepertinya khawatir kepada cucunya, akan tetapi, Cheon meyakinkan bahwa Cheon akan menghadapi orang yang dulunya tidak menerimanya. Waktu pun berlalu, tibalah saatnya Cheon pergi ke akademi. Di tengah perjalanan, terlihat Jung Sen tengah menyambutnya. Bukan tanpa sebab, pada pertarungan sebelumnya, Jung Sen diperintahkan untuk menemaninya berangkat ke akademi bersama. Berpindah ke Cheon yang sedang melakukan perjalanan ke akademi, di tengah perjalanan, Cheon dihadang oleh beberapa bandit. Tuan muda yang menggemaskan, kenapa kau terburu-buru, ucap pria botak sang pemimpin bandit itu. Kami sedang menuju ke akademi, ada perlu apa kiranya kau bertanya? Kau cukup berani anak muda, kehilangan akal dapat membahayakan nyawa lo, ucap ketua bandit mengacungkan pedang ke arah Cheon. Sementara itu, Jung Sen tersenyum sinis, melihat situasi yang direncanakannya berjalan dengan baik. Apakah kalian hanya sekelompok pencuri? Apakah kami terlihat seperti pencuri, bukankah kami lebih mirip seperti master di matamu? Jangan banyak cakap, serahkan semua yang kau punya, sergah bandit itu dengan garangnya. Maaf, aku tidak punya apa-apa, tapi anak itu cukup kaya, ucap Cheon sembari menunjuk ke arah Jung Sen. Jadi kau mengkhianati temanmu ya? Serahkan semua yang kalian punya, ucap bandit itu mengulangi. Aku akan bertanya kepadamu terakhir kali. Apakah kau benar-benar hanya seorang pencuri? Pikirkan dan jawablah dengan seksama. Tegas Cheon mengeluarkan energi mengintimidasi. Pria botak itu tertekan oleh energi yang Cheon keluarkan. Ada apa dengan tatapan itu? Gumam pria botak dalam hati. Dasar bajingan sombong, kau perlu merasakan pedangku dasar bajingan, teriak sang bandit sembari menyerang. Jung Sen, mundurlah, atau kau akan dipukuli, perintah Cheon kepada Jung Sen. Kalau aku tidak mau, ucap Jung Sen ngeyel sembari tersenyum. Cheon menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Perasaan Cheon bergejolak, darahnya mendidih, setelah sekian lama, akhirnya memegang pedang sungguhan amatlah menyenangkan baginya. Cheon kemudian mengcounter serangan itu dengan tebasan, membuat bandit itu terduduk. Apakah kau membunuhnya? Ucap Jung Sen khawatir. Dia hanya akan pingsan, ucap Cheon sembari mengikat tali pedangnya kemudian memukul kepala botak itu dengan pedangnya. Rintihan kesakitan menggema pada saat itu, hingga menghentikan pukulan itu, pria botak tumbang dan pingsan. Aku hanya memukulnya beberapa kali, tapi dia sudah pingsan, ucap Cheon. Bergidik mental para bandit itu, melihat pemukulan sepihak yang dilakukan oleh Cheon. Hei kalian di sana, jangan hanya berdiri, majulah sini bersama, tantang Cheon kepada anggota bandit itu. Para bandit itu pun menyerang Cheon bersama. Dengan beringas Cheon menghajar bandit-bandit itu tanpa ampun. Aku mengesankan bukan, ucap Cheon di sela-sela pertarungan. Beberapa saat setelahnya, para bandit itu pun pingsan dihajar oleh Cheon. Jung Sen terkejut melihat kejadian itu, rencana yang disusunnya berantakan. Kau, saat aku menyuruhmu mundur, kau bilang apa? Tanya Cheon kepada Jung Sen. Ku bilang akan membantu, jawab Jung Sen berkeringat. Sebaiknya sekarang mari kita rebut barang-barang bandit ini, ucap Jung Sen. Sebelum kita pergi, apakah perlu kita melihat wajah mereka, ucap Cheon kepada Jung Sen. Aku kira tidak perlu. Pucat muka Jung Sen khawatir jika Cheon tahu kalau para bandit itu adalah kakak dari Jung Sen. Berkat bujukan Jung Sen, pada akhirnya, bandit-bandit yang tak lain adalah anggota klan Huangshan, dijadikan pengawal Cheon dalam perjalanan menuju akademi. Beberapa saat pun berlalu, Cheon dan Jung Sen akhirnya tiba di kota Wuhan, ibu kota dari provinsi Hubei. Di kota ini, terdapat 3 akademi besar, di antaranya. 1. Aula Aliansi Beladiri Murungwan, yang merupakan rumah bagi sebagian besar murid dari 9 sekolah seni beladiri utama. 2. Aula Aliansi, dibangun oleh klan dengan kekayaannya, seperti klan Muyong dan klan Sakondang.
3. Paviliun Yongcheon, akademi terbawah dari ketiga akademi. Paviliun Yongcheonlah yang akan Cheon tuju. Beberapa saat kemudian, Cheon dan Jungsen akhirnya sampai di depan akademi. Cheon, bisakah kau merahasiakan kekalahanku dalam duel? Ucap Jungsen terbata-bata. Baiklah, kita rahasiakan untuk saat ini, ucap Cheon sembari tersenyum. Kemudian kita dibawa ke sebuah ruangan yang merupakan kelas di mana Cheon belajar. Menyela kebosanan Cheon, beberapa orang berbincang-bincang tentang kematian sang Great Killer. Apakah kau mendengar, The Great Killer of the World sudah mati? Sampah itu sudah mati, jelas itu akan menjadi perbincangan dunia murim, jawab pria bernama Song Won Gyo sembari tertawa. Gara-gara penjahat brengsek itu, liburanku kali ini jadi kacau. Ucap seorang wanita cantik bernama Baek Ri Hyang, putri satu-satunya klan Baek Ri Gie, dan wanita paling cantik di Hanam. Betapa sakitnya hatiku, ketika mendengar beberapa instruktur gugur dalam pertempuran itu, aku secara pribadi, ingin mencabik-cabik tubuh bajingan itu, ucap Song Won Gyo. Sementara di sisi Cheon hanya diam mendengarkan perbincangan mereka. Oh, rupanya kau di sini, bukankah kau putra mahkota klan Namgung? Senang rasanya bertemu denganmu lagi, aku mendengar rumor bahwa kau mencoba bunuh diri. Bagaimana keadaanmu? Ucap Song Won Gyo menghampiri Cheon. Ya, seperti yang kau lihat. Jawab Cheon datar. Song Won Gyo pun tercengang dengan sikap dingin Cheon. Orang yang biasanya selalu gelisah manakala bertatapan dengannya, kini tak nampak sedikitpun keraguan dalam dirinya. Bagaimana perasaanmu? Apakah kau kehilangan ingatan? Ucap Baek Ri Hyang menyapa. Sejauh ini baik-baik saja, jawab Cheon datar. Baek Ri Hyang pun tersentak dengan ekspresi datar Cheon. Tidak, bukan suasana hatimu saat ini, yang kumaksud, bagaimana rasanya momen-momen saat kau akan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan itu, apakah kau melihat wajah bajingan ayahmu di neraka, dan bagaimana dengan ibumu yang lebih dulu masuk neraka itu? Apakah dia memberikan tempat untukmu dan ayahmu, ucapnya pelan berbisik kepada Cheon. Cheon hanya diam mendengar ejekan dan cacian yang ditujukan kepada dirinya dan keluarganya. Teman-teman semuanya, dengarkan. Sang penjahat bajingan yang terkejam sudah mati, ku dengar barusan, Tuan Muda Namgung yang baik hati akan mentraktir kita untuk merayakannya, ucap Baek Ri Hyang kepada semua orang yang ada di sana. Setelah Tuan Muda Namgung meninggal, dan kemudian hidup lagi, dia rupanya menjadi manusia yang berbeda. Aku yakin dia tidak akan kecewa hanya karena sampah bajingan itu adalah ayahnya, ucap Song Won Gyo sembari menepuk pundak Cheon. Amat lihai rupanya kedua orang ini dalam memainkan kata-kata. Selagi mereka berbicara, secara alami mereka membuat seluruh orang yang ada di sana berpartisipasi terhanyut dalam doktrin kata-kata yang disampaikan keduanya. Metode mengisolasi target sambil menyiksanya, adalah konspirasi licik nan cerdas. Ibarat mengambil satu kambing hitam, dan biarkan semua mendapat keuntungan. Ini semua seperti miniatur dunia seni bela diri yang tak berperasaan, yang lebih penting, mereka akan dianggap pengkhianat jika mereka menolak. Apa yang orang-orang ini lakukan, sudah cukup bagi Qin Tianlang untuk menggambarkan kehidupan putranya. Tak heran jika putranya nekat mengakhiri hidupnya. Pengucilan dan pembulian tampaknya tiap saat dia dapatkan. Melihat kejadian itu, geram nampaknya Qin Tianlang yang berada di tubuh Cheon membayangkan kehidupan sang putra menghadapi semua perlakuan yang dia rasakan. Beberapa saat setelah itu, di sebuah rumah makan, semua orang menikmati makan dan minum gratis. Terlihat Cheon juga makan dengan lahap, sedangkan di sampingnya, Jungsen mengumpat, dikarenakan semua uangnya habis untuk membayar semua makanan yang dipesan. Ini agak tidak terduga, ucap Song Won Gyo memulai percakapan. Sebenarnya aku cukup menikmati situasi ini, ucap Baek Ri Hyang kepada Song Won Gyo. Dia biasanya memanggilku kakak sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi, ucapnya bertanya-tanya. Sepertinya benar kata orang, seseorang akan berubah ketika mendekati kematian, lanjut Song Won Gyo. Ya, meskipun anjing kampung merubah kepribadiannya, dia tidak akan berubah menjadi harimau, ucap Baek Ri Hyang. Kalau anjing kampung itu meniru harimau, kita tunjukkan apa yang akan terjadi, serahkan padaku, aku punya rencana, ucap Song Won Gyo sembari berdiri. Namgung Cheon, kau harus rela menjadi bajingan tercela, agar aku mendapatkan pengaruh dan perhatian Baek Ri Soji, gumam Song Won Gyo dengan liciknya. Siapakah Baek Ri Soji itu?
Di antara orang-orang yang membenci klan Namgung, baik Ri Souji merupakan orang yang paling benci. Dikarenakan, klan Namgung menentang dan menolak lamarannya yang ingin menaikkan strata sosialnya dengan cara menikah dengan anggota utama klan Namgung. Namun kini status keduanya terbalik, dimulai sejak penolakan yang klan Namgung lakukan kepadanya, maka dendam penghinaan yang diterima tak pernah dilupakan, dan itulah sebabnya, hingga saat ini dia sangat membenci klan Namgung. Semuanya dengarkanlah, ucap Song Won Gyo mengambil perhatian semua orang. Semua yang kita dapatkan tidak lain karena kemurahan hati Tuan Muda Cheon. Memang benar, kita telah memperlakukannya dengan tidak adil hingga saat ini, namun, semua itu kita lakukan karena dalam dirinya mengalir darah penjahat terkejam Sang Great Killer, yang di masa lalu, bahkan Cheon membelanya setengah mati karena dia adalah ayahnya. Tapi dengan kematiannya, maka Cheon sudah layak berada di sisi kita. Mulai sekarang, siapapun yang tidak menghormati Cheon, maka tak akan dimaafkan olehku, ucap Song Won Gyo memprovokasi semua orang di sana. Untuk itu, aku ingin kau menjelaskan posisimu kepada semua orang dan membuktikan bahwa kau sudah tidak memiliki hubungan dengan bajingan sampah itu, ucap Song Won Gyo melanjutkan. Kamu tinggal membuktikan kepada kami bahwa niatmu sejalan dengan kami, maka, kami akan menganggapmu sebagai teman sejati, ucap Song Won Gyo dengan senyum palsunya. Caranya mudah, kamu cukup membuktikan bahwa kamu difitnah. Sebagai bukti ketulusanmu, kamu harus memaki bajingan Great Killer itu, buktikan bahwa kamu membencinya. Jika kamu enggan menyebutkan namanya, kau boleh menyebutnya sebagai ayah, maka kami akan menganggapmu sebagai bagian dari kami. Walaupun kamu hanya seorang sampah, terang Song Won Gyo menjelaskan. Apakah kau akan puas dengan aku menghina dan memaki ayahku? Ucap Cheon sembari berdiri. Tentu saja, jawab Song Won Gyo sembari tertawa. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, maka dengarkan baik-baik, lanjut Cheon sembari menghadap Song Won Gyo. Hei bajingan, sekarang setelah aku melihatmu, kau hanyalah bajingan yang menyedihkan, sepotong sampah tak berguna, bahkan lebih hina dari seekor cacing tanah. Apakah kau menikmati menyiksa seseorang hingga sekarang? Sekarang kau membayarnya di neraka. Aku ingin mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong, melihat betapa menyedihkannya dirimu. Tapi ini bukan waktunya, jadi, untuk sementara, aku akan menahannya. Dan ingatlah, kau adalah orang bodoh yang seharusnya dilenyapkan sejak lama. Tutup cacian Cheon tepat di depan muka Song Won Gyo. Sudah, ini akhir dari penghinaanku, ucap Cheon. Song Won Gyo berdiri merasa jijik, entah mengapa, seolah-olah penghinaan yang disampaikan Cheon diarahkan kepadanya. Menyela keheningan saat itu, seseorang tiba-tiba menggebrak meja. Menjijikkan, apa yang kau bicarakan bajingan? Ucap orang itu sembari menarik kerah baju Cheon. Dia adalah Pang Su-hyok, putra dari keluarga Pang. Dengan apa yang kau katakan barusan, tidak dapat merubah kebenaran bahwa kau adalah anak dari penjahat itu, ucapnya dengan marah. Apakah kau peduli atau tidak, fakta bahwa kau adalah anaknya tidak akan berubah, dasar bajingan menyedihkan, kau bahkan tak pantas untuk dikutuk, ucapnya sembari berlalu pergi. Cheon hanya diam sembari mengingat, jika mantan kepala keluarga Pang, dulunya hendak membunuhnya, akan tetapi dia harus mati di tangannya, oleh sebab itu Cheon faham mengapa Pang Su-hyok menempatkannya sebagai musuh. Menyela keributan itu, Jungsen menarik lengan Song Won Gyo seraya berkata, Kakak Song, ingatan Namgung Cheon belum sepenuhnya pulih, mungkin kita harus berhenti hari ini, ucapnya kepada Song Won Gyo. Baik Ri Hyang yang sedari tadi hanya memperhatikan kemudian melayangkan tamparan ke arah Jungsen. Beraninya kau membela sampah itu, teriak wanita itu dengan marahnya. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat, Jungsen sedang dibuli oleh kedua orang itu. Malam pun tiba, Jungsen berlutut di depan kediaman Cheon. Apa yang kamu lakukan tengah malam begini? Tanya Cheon kepada Jungsen. Aku ingin menjadi kuat seperti dirimu, katakan kepadaku, bagaimana kamu bisa menjadi kuat, ucap Jungsen memohon kepada Cheon. Aku tidak punya keinginan untuk memberitahumu, ucap Cheon hendak pergi. Namun, Jungsen kemudian memegang kaki Cheon. Tolong beritahu aku bagaimana caranya, apakah itu kebetulan, ataukah eliksir, tolong beritahu aku, atau ada hal lain yang kau lakukan. Ucap Jungsen sembari memegang kaki Cheon. Cheon, jika kau tidak memberitahuku, maka kehidupanku akan lebih sengsara dibanding neraka. Tahukah kau,
dirimu sama saja dengan para bajingan itu. Jika itu yang kau inginkan, aku akan memberi tahumu. Jika kau ingin menjadi kuat, maka kau harus merasakan neraka itu, walaupun hanya sekali, ucal Cheon berlalu pergi. Keesokan harinya, di kelas, perhatian Cheon kemudian tertuju kepada Jung Sen yang terlihat begitu memprihatinkan. Hei Namgung Cheon, selamat datang. Apakah kau tidur nyenyak? Sepertinya tetanggamu memiliki masalah, baunya agak menyengat, bagaimana jika kau memandikannya, ucap Song kepada Cheon. Kenapa harus aku yang memandikannya? Karena kau dan dia berasal dari lingkungan yang sama. Dasar bodoh, ucap Cheon acuh. Tuan Namgung. Aku berterima kasih karena telah makan enak kemarin, ucap Baik Ri Hyang menyela. Ngomong-ngomong kamu kelihatannya sudah menjadi cukup kuat bukan? Aku mendengar rumor bahwa kau mengalahkan Jung Sen dalam pertandingan sparring, bukankah begitu? Bisakah kau memberi tahu rahasiamu? Apakah itu eliksir? Tapi menurutku itu tidak mungkin, melihat keadaan klan Namgung saat ini, hal semewah itu tak mungkin dilakukan, pasti ada hal lain bukan, ucap Baik Ri Hyang sembari bertanya-tanya. Aku selalu kuat kau tahu, jawab Cheon sekenanya. Tuan Namgung adalah orang yang menarik, mengapa kau menyembunyikan kekuatanmu? Di akademi ini, mengungkapkan kekuatan penuh adalah hal yang menguntungkan dan sempurna untuk membalikkan keadaan. Lalu kenapa kau memutuskan untuk menunjukkannya sekarang? Setelah mengalami kematian sekali, aku kemudian memahami pentingnya mengungkapkan kekuatanku pada batas tertentu, ucap Cheon serius. Bisakah kau mengajariku satu atau dua hal? Bagaimana jika makan malam? Nanti aku akan mentraktirmu, ucap Baik Ri Hyang sembari tersenyum. Cheon menyadari bahwa Baik Ri Hyang menyiapkan sebuah rencana di balik senyumnya. Cheon hanya tersenyum. Menyela percakapan keduanya, instruktur kemudian masuk ke dalam kelas. Kenapa kalian berdiri saja? Bukankah waktunya memulai pelajaran? Ucap instruktur bernama Giep Yong Riang. Sampai jumpa nanti malam Tuan Namgung, ucap Baik Ri Hyang sembari pergi. Berpindah ke kediaman Cheon, terlihat Cheon berpapasan dengan Jung Sen yang berjalan dengan lesu. Cheon, apakah kamu akan menemui wanita itu? Kamu tahu kan, menemuinya pada jam segini merupakan pelanggaran. Pada awalnya aku berencana untuk tidak pergi. Akan tetapi, sepertinya aku harus mencobanya, jawab Cheon. Aku tidak yakin dengan yang kau pikirkan. Sebaiknya kamu jangan pergi, sekuat apapun dirimu, akan sulit untuk menghadapinya, ucap Jung Sen memperingatkan Cheon. Hei babi, kenapa kau tiba-tiba berubah? Omong kosong apa yang kau katakan? Pergilah, aku akan mengatasinya, aku tak butuh saran darimu, ucap Cheon tak menghiraukan. Aku mengatakannya karena aku prihatin memikirkan hubungan kita dulu, gumam Jung Sen. Sementara di suatu tempat, Cheon sudah sampai ke tempat yang dijanjikan. Kamu benar-benar datang Tuan Namgung. Terima kasih sudah meluangkan waktu, walaupun sebenarnya kamu sibuk, ucap Baik Ri Hyang. Jadi kenapa kau memanggilku? Tanya Cheon. Seperti yang aku sampaikan tadi siang, aku ingin belajar satu atau dua hal darimu. Jadi kau mengajak untuk sparring. Ya, sparring yang adil, ayo kita tunjukkan kemampuan kita hanya dengan teknik bela diri. Baiklah, silahkan maju, ucap Cheon menantang. Baiklah, dengan secepat kilat Baik Ri Hyang menyerang dengan kekuatannya. Cheon dengan mudah menghindari serangan itu. Beraneka serangan pun dilesatkan, dengan lincahnya Cheon berhasil menghindarinya. Namun, di balik serangan ganas yang dilancarkan Baik Ri Hyang, ternyata terdapat niat busuk yang disembunyikannya. Baik Ri Hyang dengan sengaja menjatuhkan dirinya, kemudian menarik kerah baju Cheon sehingga Cheon tepat berada di posisi yang tak pantas. Dengan secepat kilat, Baik Ri Hyang menotok titik akupuntur Cheon, hingga menjadikan Cheon tak dapat bergerak. Baik Ri Hyang rupanya berencana untuk memfitnah Cheon, dengan apa yang dilakukannya, sehingga seolah-olah Cheon sedang melakukan hal tak senonoh kepadanya. Namun satu hal yang tak diketahui oleh Baik Ri Hyang, Cheon yang sekarang bukanlah Cheon yang dulu. Cheon menyeringai dengan licik, tanpa disadari oleh Baik Ri Hyang, Cheon telah melepaskan totokan aliran darahnya, kemudian secepat kilat menotok balik aliran darah Baik Ri Hyang. Tak ayal, Baik Ri Hyang tercengang dibuatnya. Pucat wajah Baik Ri Hyang melihat keadaan yang menimpanya. Cheon, bagaimana bisa kau lepas? Ucap Baik Ri Hyang tak percaya. Apakah itu penting sekarang? Ucap Cheon sembari menarik tubuh Baik Ri Hyang, sehingga berbalik sudah posisi keduanya.
Macam-macam umpatan terucap dari bibir baik Ri Hiang, geram betul rupanya dia, melihat tipu muslihatnya tak berjalan sesuai rencana. Cheon kemudian memukul wajahnya sendiri, seolah-olah dialah yang teraniaya, sembari menunggu instruktur, Cheon tak henti berteriak meminta pertolongan. Hingga beberapa saat kemudian, ketika suara derap kaki beberapa orang terdengar, Cheon membuka titik aliran darah baik Ri Hiang, kemudian menotok dirinya sendiri. Belum sempat baik Ri Hiang berdiri dari posisinya, instruktur dan beberapa orang telah tiba di sana. Baik Ri Hiang, apa yang terjadi di sini? Teriak instruktur kepada mereka. Baik Ri Hiang terperanjat tak mampu berkata-kata. Tubuh Cheon menegang karena aliran darahnya tertotok, ucap Jung Sen sembari memeriksa keadaan Cheon. Memanggil siswa pada jam selarut ini, melakukan penyerangan serta menotok aliran darahnya. Jelaskan apa yang terjadi di sini, teriak instruktur kepada baik Ri Hiang. Salah paham instruktur, ini semua hanya kesalahpahaman, ucap baik Ri Hiang mencoba menjelaskan. Cukup, kau tak perlu menyangkal, buktinya sudah jelas. Baik Ri Hiang, kau dihukum mulai saat ini. Terang instruktur kepada baik Ri Hiang. Sungguh konyol, bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Gumam baik Ri Hiang kesal dalam hati. Sementara itu, Cheon tersenyum puas. Keesokan harinya, baik Ri Hiang terlihat marah mengingat petaka yang menimpa dirinya. Baik Ri Hiang, kamu tidak apa-apa, ucap Won Gyo khawatir. Tentu saja aku baik-baik saja, namun, sepertinya Cheon memang sudah berubah, mungkin dia memang bukan Namgung Cheon yang dulu kita kenal. Ya, itu tak masalah, mau dia berubah atau tidak. Akan tetapi, rumor antara kau dan Cheon. Ucap Won Gyo kesal kemudian menghentikan ucapannya. Rumor apa? Tanya baik Ri Hiang penasaran. Rumor yang beredar, mengatakan bahwa kau memendam perasaan kepada Namgung Cheon, namun tak berbalas, hingga kau nekat menyerangnya, itulah intinya. Apa, aku memendam perasaan kepada Namgung Cheon? Kurang ajar, ucap baik Ri Hiang dongkol dengan rumor yang beredar. Itu hanya rumor tak berguna, kau tak perlu memikirkannya, ucap Won Gyo menenangkan baik Ri Hiang. Kamu jangan khawatir, aku akan segera mengakhirinya, akan kubunuh Cheon sialan itu. Ucap Won Gyo marah sembari pergi untuk melampiaskan kekesalannya. Tunggu Won Gyo, ucap baik Ri Hiang mencoba untuk menghentikan Won Gyo, namun tak dihiraukan. Beberapa saat setelah itu, di depan kediaman Cheon, terlihat Won Gyo tengah merangkak, tubuhnya tak mampu lagi berdiri. Bajingan, bagaimana kau bisa sekuat ini? Ucap Won Gyo yang terlihat babak belur dihajar Cheon. Hei kau, berani sekali kau berpikir dapat membunuhku dengan kemampuan sampahmu. Ucap Cheon memprovokasi Won Gyo. Won Gyo, ucap baik Ri Hiang mengkhawatirkan Won Gyo. Apakah kau juga ingin mencoba? Tantang Cheon kepada baik Ri Hiang. Baik Ri Hiang hanya terdiam, bergidik mentalnya tak percaya dengan yang terjadi di depan matanya. Namgung Cheon, ini semua belum berakhir, teriak Won Gyo menarik perhatian Cheon sembari berusaha berdiri dengan tubuh gontainya. Kau pikir kau bisa kabur dari Aula Yong Cheon dengan semua penghinaan ini? Bahkan jika kau mempelajari beberapa trik dan mencoba untuk pamer, kau tetaplah seekor cacing yang terlahir dari Algojo biadab hina. Ucap Won Gyo memprovokasi Cheon. Cheon yang telah habis kesabarannya pun melesat melayangkan bogeman mentahnya menyasar ke tubuh Won Gyo, membuatnya terjatuh ke tanah. Coba katakan lagi, ucap Cheon mengintimidasi. Kau hanya besar mulut, dasar sampah tak berguna, lanjut Cheon kembali menghajar Won Gyo kemudian menginjak-injak tubuhnya. Tentu saja anak ini bukanlah ancaman untuk saat ini, tapi jika pemimpin klan mengambil tindakan, pastinya master yang lebih kuat akan mengincar nyawaku. Mulai sekarang aku harus meningkatkan kekuatanku. Aku tidak punya pilihan, selain pergi ke tempat itu. Gumam Cheon dalam hati. Dalam kehidupan masa lalunya, saat menghindari ancaman, rumah persembunyian dia dirikan di berbagai daerah. Selain sebagai tempat persembunyian, rumah-rumah itu juga dijadikan tempat untuk menyimpan berbagai eliksir dan harta yang dimilikinya. Namun yang menjadi masalah, Qin Tianlang tak membangun satupun rumah persembunyian di daerah Wuhan, dikarenakan Wuhan merupakan pusat dari aliansi Murim. Sedangkan rumah persembunyian terdekat, berada di pegunungan Daopyosan. Sepertinya aku perlu mencari cara untuk pergi ke sana, ucap Cheon dalam hati. Sementara di sebuah ruangan,
terlihat seseorang terhempas menabrak dinding kayu, orang itu tak lain adalah Won Gyo. Won Gyo, tahukah kau, ada dua kesalahan yang telah kau lakukan. Ucap seseorang bernama Jo Gangmin, tuan muda dari keluarga Jo Loyang dan murid senior Akademi Murim. Pertama, kau berani mempermalukan putri keluarga baik. Kau pikir aku tak tahu? Kedua, tuan muda sekte Yongju dihajar oleh pecundang Akademi Murim, dan kemudian datang kepadaku merengek seperti ini merupakan sebuah aib bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh Akademi Murim. Ucap Gangmin dengan senyum bengisnya. Melihat juniorku seperti ini, tentunya aku tak boleh berdiam diri bukan? Won Gyo diam gemetar mendengar semua yang disampaikan oleh Gangmin. Mungkin orang itu sudah berubah, dia pasti sudah puas dengan yang dia lakukan. Tapi, rasa puas diri adalah hal yang dilakukan oleh orang bodoh. Kau harus memberikan segalanya dalam setiap rencana, bahkan aku akan mencurahkan segala yang aku miliki ketika memburu seekor kelinci, lanjutnya. Kakak senior, jika kau memiliki rencana, katakanlah kepadaku, ucap Won Gyo kepada Gangmin. Dengarkan, kali ini para murid akademi akan melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Gunung Dapyeolsan. Sepertinya itu merupakan pilihan paling masuk akal untuk sekarang. Dalam skenario pertempuran sebenarnya, kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan resiko yang membahayakan nyawa. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, ucap Gangmin dengan seringai begisnya. Sementara itu, kita kemudian dibawa ke kelas. Dalam ekspedisi kali ini, tidak mengejutkan jika di antara kalian ada yang kembali sebagai mayat, mengingat misi penaklukan kali ini cukup beresiko. Jadi berhati-hatilah saat mendaftarkan diri, ucap instruktur memberikan pengumuman. Sebagai seorang kadet yang mempelajari Tao Putih, bukankah kita harus berani mengambil resiko kematian? Aku yakin, seluruh murid di kelas ini akan berpartisipasi, dan itu berlaku untuk semua orang, ucap Won Gyo berapi-api. Namun, ada maksud lain dalam hatinya, dia melakukan itu agar Cheon juga berpartisipasi dalam penaklukan itu, supaya Gangmin dapat membunuhnya ketika ekspedisi itu berlangsung. Tentu aku memahami ketulusan kalian, tapi aku mengatakan ini karena mungkin ada murid yang berpikiran berbeda, ucap instruktur sembari melirik ke arah Cheon. Cheon melihat ada sesuatu di balik tatapan instruktur itu, seolah-olah, instruktur itu secara tersirat menunjukkan perhatian berbeda kepada dirinya. Yah, wajar saja jika kita berpartisipasi dalam penaklukan itu, ucap Cheon mengiyakan provokasi verbal lawan bicaranya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, ketika Cheon dengan berbagai cara mencari kesempatan untuk mendatangi Gunung Dapyeolsan, ternyata, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, memperlihatkan suasana di kantin Aula Akademi Yongcheon. Cheon sedang duduk sendiri sembari memandagi sup bebek di depannya, mengingatkan pertemuan dengan sang kekasih, mereka berdua selalu menikmati hidangan itu dulunya. Membuyarkan lamunannya, seseorang tiba-tiba menyerang dari belakang, hingga terbenam muka Cheon ke dalam mangkuk berisi makanannya. Oh tidak, aku bingung memikirkan seni bela diri baru yang aku pelajari, aku dengan tulus meminta maaf, ucap Gangmin dengan tanpa merasa bersalah. Cukup dengan alasan tak masuk akalmu, bisakah kau pergi? Tidakkah kau lihat aku sedang makan? Teriak Cheon kepada Gangmin. Sementara itu, lelaki yang tampaknya merupakan penjaga Gangmin, dengan tanpa aba-aba hendak melepaskan tinjuan yang diarahkan kepada Cheon, namun serangan itu dihentikan oleh Gangmin. Hei Cheolju, cukup, ucap Gangmin menghentikannya. Meskipun aku senior di sekolah, orang ini lebih tua dariku, aku benar-benar meminta maaf, lanjutnya. Sangat terlihat jika Gangmin hanya berpura-pura sopan kepada Cheon. Baiklah, anggap saja aku menerima permintaan maafmu, seperti katamu, aku lebih tua darimu, aku tidak akan menganggap serius masalah ini, ada urusan yang harus aku selesaikan, ini semua adalah ulahmu, kau yang bayar makananku, aku akan pergi. Ucap Cheon berlalu pergi tak menghiraukan perilaku Gangmin. Gangmin hanya tersenyum melihat kepergian Cheon. Berpindah ke kediaman Cheon, Cheon melihat bekas serangan di punggungnya, untung saja, dengan refleksnya, Cheon menangkis serangan itu, jika tidak, organ dalamnya mungkin akan terluka. Sungguh pria yang licik, gumam Cheon sembari merapikan pakaiannya. Sementara itu, Pang Su Hyok tampak senang mendengar kabar Cheon yang berhasil menghajar Won Gyo. Akhirnya, putra Algojo itu pantas menjadi lawanku, ucapnya kegirangan. Berpindah ke sebuah tempat dekat pegunungan Dapyeolsan,
para murid Akademi Murim sedang dikumpulkan untuk menerima perintah dari instruktur. Target misi yang akan kita lakukan adalah organisasi bernama Klan Garis Keturunan, ucap instruktur. Dalam misi penaklukan, besok pagi, aliansi elit Murim juga akan melancarkan serangan, jadi kalian tidak perlu terlalu gugup dan ikuti instruksinya. Lanjutnya kemudian memerintahkan seluruh murid untuk berangkat. Namgung Cheon, pegunungan Dapyolsan akan menjadi kuburanmu, nikmati saat-saat terakhirmu, gumam Gang Min dalam hatinya. Beberapa saat setelah itu, terlihat para murid membagi tim secara berkelompok. Kenapa semua orang yang membeciku berkumpul di sini denganku? Jika pemimpinnya adalah Gang Min, maka ini bukanlah sebuah kebetulan, ini seperti skema yang terencana, gumam Cheon dalam hati. Aku tidak memiliki banyak waktu untuk bermain-main dengan trik yang kalian buat, lanjut Cheon yang kemudian pergi di tengah kabut pegunungan tanpa diketahui. Sepertinya ini tempat yang tepat. Bisakah kita bersenang-senang di sini? Ucap Gang Min menghentikan langkahnya. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hei Namgung Cheon, kau cukup banyak bicara akhir-akhir ini. Ucap mereka sembari menoleh. Dan betapa terkejutnya mereka, Cheon telah hilang dari kelompoknya. Kurang ajar, dia menyelinap pergi, ucap Won Gyo kesal. Dia tidak mungkin pergi jauh. Semuanya, cepat cari dia, perintah Gang Min dengan beringasnya. Berpindah kepada Cheon, setelah beberapa lama berjalan, Cheon akhirnya sampai ke rumah persembunyiannya. Cheon kemudian masuk dan segera mengambil eliksir di tempat dia menyembunyikannya. Tanpa pikir panjang, Cheon kemudian mengkonsumsi eliksir itu kemudian menyerapnya. Tak terasa malam telah berlalu, dan pagi pun datang, Cheon akhirnya selesai menyerap eliksir yang dikonsumsinya. Bersamaan dengan itu, muncul beberapa orang yang merupakan anak buahnya pada kehidupan sebelumnya. Cekcok antara Cheon dan mereka pun tak terelakkan, dan betapa murkanya Cheon ketika melihat ekspresi girang bawahannya ketika mendengar kabar kematiannya. Hingga beberapa pukulan akhirnya menyadarkan mereka. Kemudian Cheon dengan identitas barunya sebagai anak sang Great Executor memberikan harta yang dimilikinya kepada bawahan barunya. Sementara di markas organisasi Garis Keturunan, pertempuran tak terelakkan. Murid aliansi Murim dan kelompok pasukan elit Murim berhasil memojokkan pasukan Garis Keturunan. Pang Su-hyok, bisakah kamu memimpin murid-murid dari akademi? Dengan kekacauan ini, pembentukan kelompok tidak akan ada artinya, perintah instruktur kepada Pang Su-hyok. Baiklah instruktur, bagaimana dengan Anda? Tanya Pang Su-hyok. Aku harus mencari Namgung. Maksudku Jo Kang Min, karena tidak ada satupun dari anggota mereka yang terlihat. Aku khawatir kepada mereka, ucap instruktur. Baiklah instruktur, ucap Pang Su-hyok menerima perintah instruktur. Berpindah kepada Kang Min, geram terlihat dia dan anggotanya, setelah semalam penuh berkeliling mencari keberadaan Cheon. Aku terus-menerus mengitari tempat yang sama, tampaknya kita terjebak dalam formasi yang diatur organisasi Garis Keturunan, ucapnya geram. Sepertinya benar yang kau katakan, ucap salah seorang anggotanya. Bagaimanapun kita harus menangkap Namgung Cheon, hidup-hidup atau mati. Kau perlu menangkap ikan sebelum memasaknya, mengerat suara aduan giginya menandakan emosinya yang meluap-luap. Apa kau masih mencariku? Memecah suasana, terdengar suara Cheon dari balik semak belukar. Aku tidak tahu betapa kalian peduli kepadaku, sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan. Lanjut Cheon sembari berjalan mendekat. Pertama, kau menyelinap pergi, lalu muncul dengan sikap seperti itu. Bukankah menurutmu kau seharusnya menerima konsekuensi itu terlebih dahulu, ucap Kang Min dengan tatapan bengisnya. Hei adik kecil, ucap Cheon. Merah mata Kang Min tak terima dipanggil adik kecil tentunya. Apa-apaan tatapan itu? Bukankah aku lebih tua darimu? Siapa lagi yang lebih pantas aku panggil adik kecil di sini selain dirimu? Lanjut Cheon memprovokasi. Kita sedang berada di tengah pertarungan yang sesungguhnya, jadi mari kita cari tahu siapa musuh sebenarnya. Bertemu dengan beberapa wajah yang familiar setelah beberapa saat, bukankah itu menyenangkan? Sekarang kita punya kesempatan, ayo kita akhiri, ucap Cheon kembali memprovokasi. Aku mendengarkan baik-baik apa yang kau katakan barusan. Namun, musuh sebenarnya selalu ada di dalam bukan? Jawab Gang Min kepada Cheon. Apakah kau mengakui bahwa dirimu adalah musuh akademi? Tanya Cheon ketus. Sama sekali tidak, musuh akademi adalah orang-orang sepertimu, yang melanggar aturan, menjadi gila, membahayakan rekan-rekanmu,
dan semua omong kosong lainnya. Mari kita bersikap sopan untuk sekali saja. Dan lanjutkan dengan semua trik sampahmu, teriak Gang Min kemudian melakukan serangan mendadak. Strategimu, di mana dan bagaimana kau menyerang, itu terlihat jelas, gumam Cheon sembari menangkis serangan kejutan Gang Min. Gang Min terkejut, melihat serangan kejutnya dapat dipatahkan dengan begitu mudahnya. Apakah ini yang kau maksud? Aku harap kau tidak menyesal setelahnya. Ucap Cheon dengan senyum meremehkan. Kau suka banyak bicara rupanya. Sepertinya kau sudah belajar beberapa trik saat kau pergi, teriak Gang Min dengan amat geramnya. Apa yang kalian lakukan? Kita harus segera menangani orang yang membahayakan rekan satu tim kita, teriak Gang Min kepada seluruh anggotanya. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikan pertarungan keduanya. Siapa yang berani mengancam Tuan Nambung kami, ucap bawahan Cheon yang sebelumnya. Kau berani mengarahkan pedangmu kepada penyelamat kami, imbuhnya sembari mengacungkan tombak ke arah leher Gang Min. Dalam hati Gang Min bertanya-tanya, siapa kiranya orang kuat ini, apa jangan-jangan Nambung Cheon, mungkinkah kau berkolusi dengan organisasi garis keturunan? Kau sungguh tak tahu malu Cheon, teriak Gang Min kepada Cheon. Di manakah kau melihat kemiripan kami dengan mereka? Kami adalah warrior terhormat yang menderita setelah ditangkap oleh mereka. Master Nambunglah yang menyelamatkan kami, ucap pria itu sembari menunjuk ke arah Cheon. Tuan penyelamat, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya pria itu. Entahlah, aku hanya berharap, mereka akan berhenti memukuliku, ucap Cheon memelas. Kau bajingan, berani sekali kau mengarahkan pedangmu kepada The Great Cheon, aku harus memberi kalian pelajaran, ucap pria itu dengan ganasnya. Lagi-lagi, kenak mental anggota kelompok Gang Min dibuatnya. Memecah suasana tegang di sana, instruktur kemudian menghentikan pertikaian. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriak instruktur dari arah belakang. Kalian siapa? Tanya instruktur kepada bawahan Cheon. Kami adalah seniman bela diri tanpa nama yang diselamatkan oleh Tuan Muda Cheon, ucapnya sembari menelangkupkan kedua tangannya. Lalu kenapa kau menghunuskan tombakmu? Tanya instruktur. Itu karena orang-orang ini berusaha menyerang penyelamat kami. Cheon, apa benar kau menyelamatkan mereka? Waktu berkelana, aku menemukan penjara tempat mereka terjebak. Struktur penjara harus dibuka dari luar, jadi aku membukanya, jawab Cheon sekenanya. Baiklah, dan apakah kalian menyerang Cheon? Tanya instruktur kepada Gang Min. Sepertinya ada kesalahpahaman, kami tak mungkin melakukan itu, ucap Gang Min sembari tersenyum. Baiklah, Gang Min, kumpulkan semua seniman bela diri dan segera kembali bersama anggota timmu. Tunggu, apakah kau tidak akan menghukum mereka? Tanya bawahan Cheon. Kami akan menyelesaikan masalah intern di akademi nanti, jawab instruktur kepada bawahan Cheon. Nambung Cheon, kau tetap di sana, perintah instruktur. Beberapa saat setelah itu, Cheon dan instruktur berjalan jauh ke dalam hutan. Apakah kau mempelajari bela diri saat kau pergi? Tanya instruktur berbasa-basi. Ya, aku sudah cukup mahir, jawab Cheon. Ngomong-ngomong, apakah kau punya tujuan tertentu? Lanjut Cheon kepada instruktur itu. Kenapa kau berpikir seperti itu? Jawab instruktur dengan wajah bengisnya. Bertingkah seolah-olah kita sedang mengobrol, mencoba mengulur waktu, bukankah sudah jelas, ucap Cheon menyimpulkan. Kau sungguh mengesankan Cheon, ucap instruktur itu. Dan tampak beberapa sosok asasin telah berdiri di sekitar Cheon. Jika kita membunuh orang ini, mereka akan melepaskan kami bukan? Ucap asasin kepada sang instruktur. Kalian sungguh cerewet, cepat selesaikan, aku akan menunggu di sana, ucap instruktur kemudian pergi. Sementara itu, Cheon hanya tersenyum melihat tingkah para asasin yang diperintah untuk membunuhnya. Hei bocah, apakah kau sudah siap mati bocah? Ucap asasin itu kepada Cheon. Dengan tanpa isyarat, Cheon kemudian mendaratkan serangannya membuat salah seorang asasin terpental dan tewas seketika. Dasar kau bajingan, berani sekali kau menyerang anggota kami, ucap asasin itu marah. Ada apa dengan ekspresi kalian? Majulah bersama, ucap Cheon menantang. Suasana hatiku tadi menyenangkan, tapi melihat kalian jadi menyebalkan, bukankah kalian seharusnya menyerang? Lanjut Cheon kembali memprovokasi. Diamlah bajingan, ucapkan kata terakhirmu. Teriak asasin itu menyerang Cheon. Cheon menangkis serangan para asasin itu, jual beli serangan terjadi, tebasan, tusukan beradu dengan dahsyat.
Namun nahas bagi asasin itu, sebuah tusukan dilancarkan menembus dada asasin tumbang pula mereka dibuatnya. Tak butuh waktu lama, para asasin itu telah tumbang tak bersisa. Tinggal satu lagi, ucap Cheon sembari mengarahkan pandangannya ke arah sang instruktur. Kalian sungguh berisik, apakah sudah selesai? Ternyata butuh waktu lebih banyak hanya untuk membunuh pecundang seperti dia, ucap instruktur itu sembari menghela nafas. Benar, jika itu di masa lalu, itu akan berakhir lebih cepat, ucap Cheon sembari melangkah. Tapi, setidaknya ini terkait masalah kesopanan dasar bajingan, ucap instruktur sembari menoleh. Alangkah terkejutnya dia, melihat yang berdiri di depannya bukanlah asasin suruhannya. Bagaimana bisa, ucap instruktur itu sembari mundur menjaga jarak. Mengapa kau terkejut begitu? Seharusnya kau senang, melihat muridmu yang tampan ini selamat, bukankah begitu? Orang-orang itu, kemana mereka? Ucap instruktur terbata-bata. Apakah maksudmu orang-orang ini? Ucap Cheon sembari melemparkan mayat para asasin. Sepertinya instruktur benar-benar ingin menyingkirkanku, lanjut Cheon. Apa yang kau bicarakan Cheon? Sepertinya ada kesalahpahaman, ucap instruktur berkelit. Hei, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan jawablah dengan benar. Kenapa kau menyerangku? Ucapnya sembari mengibas-ngibaskan senjatanya. Instruktur itu hanya terdiam enggan berbicara. Melihat gelagat mencurigakan, Cheon dengan secepat kilat menebas tangan instruktur itu ketika hendak menyerang Cheon dengan belati tersembunyi. Tunggu sebentar, ucap instruktur itu meringkih kesakitan. Siapa lagi yang ada di belakangmu? Apakah pemimpin klan? Ucap Cheon menekan. Apakah menurutmu pemimpin klan akan repot-repot membunuhmu? Kau terlalu meninggikan harga dirimu bajingan. Orang-orang yang menginginkan kematianmu lebih banyak dibanding butiran pasir di tepi pantai. Geram nampaknya Cheon, menghadapi orang yang berada di depannya. Jadi kau enggan buka suara ya? Lagian kau tak perlu memberitahuku, tanpa diminta pun, mereka akan datang kepadaku dengan sukarela. Seharusnya kau paham situasi dirimu, ucap Cheon kemudian membunuh instruktur itu. Berpindah ke tempat di mana semua murid berkumpul, terlihat Pang Su-hyok menghampiri Won Gyo. Won Gyo, di mana instruktur? Tanya Pang Su-hyok kepada Won Gyo. Dia pergi bersama dengan Namgung Cheon, jawab Won Gyo. Kalian kemana saja? Kenapa baru muncul? Ucap Pang Su-hyok kembali bertanya. Kami berkeliling mencari Cheon yang pergi tanpa izin, jawab Won Gyo ketus. Lalu, siapa orang-orang yang berada di belakangmu? Ucap Pang Su-hyok sembari menunjuk ke arah bawahan Cheon. Mereka adalah tahanan organisasi garis keturunan, Namgung Cheonlah yang menyelamatkan mereka katanya, ungkap Won Gyo. Memecah suasana perbincangan mereka, Cheon tiba-tiba muncul dengan berlumuran darah. Cheon, apa yang terjadi? Mengapa kamu berlumuran darah? Teriak seseorang mengkhawatirkan keadaan Cheon kemudian menghampirinya. Instruktur Gie Pyong jatuh ke tangan sisa-sisa pasukan garis keturunan. Instruktur sudah terbunuh, ucapnya terbata-bata. Apa? Instruktur terbunuh? Kaget mereka semua mendengar kabar yang disampaikan oleh Cheon. Instruktur bertarung dengan mereka, dan entahlah bagaimana aku bisa selamat, ucap Cheon memelas sembari mendramatisir cerita karangannya. Sementara di tempat instruktur terbunuh, terlihat dua sosok datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan yang mereka lakukan, disimpulkan bahwa penyebab terbunuhnya instruktur itu adalah pertarungan melawan asasin terampil. Setelah mendapatkan beberapa kesimpulan, mereka berdua pun pergi. 15 hari kemudian, Cheon termenung memikirkan perkembangan situasi yang terjadi. Aneh menurutnya, karena tak ada pergerakan setelah Cheon meninggalkan beberapa jejak asasin pada tubuh instruktur. Orang-orang yang mengincar nyawaku seharusnya sudah melakukan pergerakan. Apakah mereka benar-benar mengincar rahasia itu? Gumam Cheon dalam hatinya. Memecah suasana, seseorang tiba-tiba memasuki kelas, menawan sungguh tampilan orang itu, tampan pula dia. Rupanya, dia adalah instruktur baru yang ditugaskan untuk mengawasi divisi Blue Dragon. Instruktur itu bernama Biryang. Seperti yang kalian ketahui, aku mengambil peran ini karena insiden malang yang menimpa instruktur sebelumnya. Walaupun durasi jabatanku belum diketahui, namun aku mengharap kerja sama penuh kalian sampai tiba saat itu, ucap instruktur Biryang membuka pertemuan dengan perkenalan. Seperti yang kalian semua tahu, turnamen seni bela diri aliansi tak terbatas akan segera dimulai. Karena tidak semua orang dapat berpartisipasi,
Aku harap kalian akan mempersiapkan diri dengan tekun dan mencapai hasil yang terbaik. Itu saja untuk hari ini, ucapnya mengakhiri perkenalannya kemudian pergi. Aku hampir lupa, siapa di antara kalian yang bernama Nam Bung Cheon dan Yun Jongsen, bisakah kalian datang dan berbicara denganku sebentar? Pintanya kepada Cheon dan Jungsen. Beberapa saat kemudian, Cheon dan Jungsen tiba di ruangan instruktur Biryang. Beberapa pertanyaan telah dilayangkan kepada mereka, terkait beberapa kejadian di Gunung Dapyolsan, termasuk kekuatan Cheon yang tiba-tiba berubah. Jadi, kau belajar seni bela diri kepada Nam Bung Cheon, tanya instruktur kepada Jungsen. Benar, tapi hanya sebentar ketika kami masih muda, jawab Jungsen kepada instruktur. Jadi begitu, dan sisanya apakah seperti yang disampaikan oleh Nam Bung Cheon, lanjutnya. Dalam hati Cheon sebenarnya curiga, mungkin saja, dalang di balik penargetan dirinya adalah orang yang ada di depannya. Kemudian Cheon berusaha memancing instruktur Biryang dengan maksud untuk menggali informasi. Mengapa instruktur menginterogasi kami sedemikian rupa? Mungkinkah Anda berpikir bahwa kamilah yang membunuh instruktur? Pancing Cheon kepada instruktur Biryang. Bukan begitu, jangan salah paham, aku hanya menjalankan perintah dari atas, jawab instruktur Biryang menjelaskan. Dari atas? Kenapa memerintahkan untuk menginterogasi kami? Ucap Cheon mencari tahu. Daripada bertanya mengapa dan alasan apa, bukankah lebih baik jika kamu bertanya tentang siapa? Jawab instruktur Biryang membaca apa yang difikirkan Cheon. Aku hanya penasaran saja, jika orang di atas mengetahui bahwa aku sudah mengajari Jungsen seni bela diri, mereka mungkin akan mempromosikanku, bukankah begitu? Ucap Cheon sekenanya. Sebenarnya dalam hati Cheon khawatir, feeling dari instruktur Biryang rupanya begitu tajam, hal itu terlihat dari caranya menafsirkan pertanyaan Cheon, walaupun Cheon berpura-pura tak bersalah, namun insting sang instruktur begitu tajam, itulah yang dirasakan Cheon. Baiklah instruktur, sekarang bolehkah kami pergi? Ungkap Cheon berpamitan. Tentu, kamu melakukannya dengan baik, lanjutkan, ucap instruktur kepada Cheon. Segalanya semakin menarik, gumam instruktur dalam hati. Beberapa saat setelah itu, instruktur Biryang menemui kepala instruktur Akademi Yongcheon. Jadi kesimpulannya tidak ada informasi baru, ucap kepala instruktur kepada Biryang. Benar, tak ada keanehan, dia bersaksi bahwa dia mengajarkan teknik Hyu Hyongjang kepada Jungsen. Dia mengajarkan seni bela diri rahasia keluarga kepada orang luar begitu saja, ucap kepala instruktur. Itu terjadi ketika mereka masih kecil, tapi menyebut seni bela diri biasa-biasa saja sebagai seni bela diri rahasia keluarga, bukankah itu agak terlalu berlebihan? Bisa jadi seorang koki akan menguasainya dalam beberapa bulan, ucap instruktur Biryang. Siapa tahu, hal itu memungkinkan jika yang mengajarkan adalah seorang jenius seperti dirimu, ucap kepala instruktur. Sekedar informasi, sebelum menjadi pejabat, instruktur Biryang pernah disebut sebagai sosok dewa bela diri tertinggi di dalam aliansi Murim. Bukan tanpa alasan, julukan itu diberikan kepadanya berkat rentetan prestasi yang dia torehkan. Jika kita berbicara tentang jenius sejati, kurasa Qin Tianlang lah yang pantas disebut sebagai jenius sesungguhnya. Dia adalah orang yang tidak menguasai seni bela diri dengan baik, namun dia memporak-porandakan dunia Murim. Kalang kabut dunia dibuatnya, semasa hidupnya, dia selalu mengalami tantangan, dan dia mengatasinya. Bukankah itu jenius, ucap Biryang. Sungguh penilaian yang menarik, namun alangkah lebih baiknya jika kau lebih bijak dalam berbicara. Tampaknya pernyataanmu agak berbahaya. Bukankah tidak pantas bagi seorang anggota aliansi Murim dan seorang instruktur untuk berbicara bebas tentang penjahat itu, ucap kepala instruktur mengingatkan Biryang. Jika menjadi instruktur berarti menghalangi kebebasanku, aku lebih baik tidak menjadi instruktur, ucap Biryang dengan entengnya. Sekarang aku memiliki pertanyaan. Kenapa kau begitu mengkhawatirkan Nam Bung Cheon? Tanya Biryang. Bukankah kau tahu, dalam dirinya mengalir darah The Great Executor, jawab kepala instruktur. Aku cukup sadar akan hal itu, tapi apakah itu satu-satunya alasan? Tekan Biryang kepada kepala instruktur. Bukankah kau sendiri yang mengatakannya? The Great Executor telah meresahkan aliansi Murim begitu lama, dan Nam Bung Cheon adalah satu-satunya garis keturunannya, jadi kita seharusnya berhati-hati terhadap dirinya, jawab kepala instruktur kepada Biryang. Apakah ini seperti keadilan retributif, menimpakan dosa orang tua kepada anak atau semacamnya?
Atau apakah ada yang meragukan kematian The Great Executor? Ucap Biryang menekankan pendapatnya. Hei, bukankah itu menyiratkan kurangnya kepercayaanmu kepada aliansi Murim, sentak kepala instruktur. Mustahil, itu hanya kecurigaan yang masuk akal, bukankah mengamati anak orang yang sudah meninggal terlihat aneh? Itu sama saja dengan menyakiti ayah dan takut akan potensi balas dendam sang anak, bukankah begitu, ucap Biryang. Cukup, sebaiknya kau berhati-hati dalam berbicara, sentak kepala instruktur. Mengesampingkan semua hal itu, aku tertarik dengan alasan di balik kematian instruktur sebelumnya. Apakah benar-benar hanya sisa-sisa pasukan garis keturunan? Atau mungkin ada alasan lain di balik itu? Kurasa pemikiranku jadi serba salah, ucapnya melanjutkan. Apakah kau berpikir seperti itu? Apakah kau akan melewati batasan? Sentak kepala instruktur marah. Baiklah, kali ini aku akui aku kelewatan, aku minta maaf. Sekarang aku adalah seorang instruktur, jika ada yang bermaksud mengganggu kehidupan muridku, aku tidak berencana untuk membiarkannya atau memaafkan perbuatan seperti itu, ucap Biryang sembari menekankan suaranya. Baiklah, aku pergi dulu, ucap Biryang berlalu pergi. Banyak hal yang aneh, tapi mari kita amati dulu, gumam Biryang dalam hati. Beberapa hari kemudian, di restoran Akademi Yongcheon, Cheon sedang menemui bawahannya. Beberapa hari sebelumnya, Cheon telah memerintahkan bawahannya untuk mencari informasi mendalam tentang instruktur Biryang. Dari informasi yang didapatkan oleh bawahan Cheon, ditemukan beberapa informasi terkait instruktur Biryang. Usianya, penampilannya, bahkan makanan kesukaan tak lepas dari pengamatan, namun informasi pentingnya, instruktur Biryang adalah orang yang jenius, dia berhasil naik ke peringkat teratas master seni bela diri bahkan dipuji sebagai makhluk suci dalam dunia bela diri. Setelah memasuki arus gejolak aliansi Murim dan mengalami promosi pesat, dia naik ke posisi Grandmaster, atau biasa kita sebut sebagai Mahaguru lah istilahnya, dan menjadi pejabat tinggi di provinsi. Yang lebih membagongkan, posisi itu dia capai ketika dia berusia 25 tahun, hal yang amatlah luar biasa pikir mereka. Namun, setelah kurang lebih 1 tahun dia menempati posisi itu, tindakannya menjadi sulit dipahami. Dan itu pula yang menyebabkan dia dikeluarkan dari kantor provinsi genap pada usia 26 tahun. Setelah beberapa tahun, dia kemudian memutuskan untuk kembali ke aliansi Murim, dan bergabung ke dalam beberapa organisasi, namun dikarenakan tindakannya, akhirnya dia terus-menerus diturunkan jabatannya, dan pada akhirnya hanya menjadi rakyat jelata. Kemudian dia menjadi instruktur pengganti di Akademi Yongcheon. Panjang lebar informasi disampaikan oleh bawahan Cheon rupanya. Menyela fokus perbincangan keduanya, beberapa orang datang ke tempat mereka berada. Tak ayal, harus berhentilah kiranya mereka membahas instruktur Biryang untuk sementara, mengingat suasana yang kurang kondusif mereka rasa. Kemudian, dari arah luar, begundal-begundal yang sebelumnya menargetkan Cheon juga muncul ke hadapan mereka. Nambung Cheon, di sini rupanya kau, sapa Gangmin melangkah bersama antek-anteknya. Oh kalian, hei kau Won Gyo. Apakah kau ingin dipukuli lagi? Itukah sebabnya kau kesini? Ucap Cheon sembari melihat ke arah Won Gyo. Bergidik mental Won Gyo dibuatnya. Belum sempat Won Gyo berbicara, sebuah tamparan tiba-tiba menyasar ke mukanya. Ah maaf Won Gyo, tanpa sadar aku mengangkat tanganku, aku tidak menyangka kamu akan berdiri di situ seperti boneka, ucap Gangmin dengan entengnya. Itu tidak apa-apa, ucap Won Gyo sembari memegang wajahnya. Sungguh. Kau seharusnya tahu tempatmu. Master seni bela diri terkenal, seharusnya tidak boleh terintimidasi di depan orang bodoh, bukankah begitu, ucap Gangmin dengan seringai psikopatnya. Tentu saja tidak akan, ucap Won Gyo terbata-bata. Baguslah, kalau begitu, ayo kita bersenang-senang Won Gyo, ucap Gangmin tanpa merasa bersalah. Senang rasanya bertemu denganmu lagi Nambung Hyung, ucap Gangmin sembari mengarahkan pandangannya ke arah Cheon. Tentu saja nak. Apakah kau di sini untuk makan? Ucap Cheon berbasa-basi. Tidak, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu hari ini. Kau tahu, turnamen aliansi bela diri tak terbatas akan segera diadakan bukan? Dimulai 2 hari sebelum turnamen, semua akademi bela diri berada dalam periode mencicipi gratis. Maka kau juga harus menyadari hal ini, ucap Gangmin menjelaskan. Mencicipi gratis ya? Apakah ini semacam memakan makanan gratis, ucap Cheon mempermainkan Gangmin. Gangmin pun sedikit dongkol dengan sikap Cheon.
Seperti yang kau ketahui, selama periode ini, Akademi tidak akan melakukan intervensi apapun kondisi kompetisi, lanjut Gang Min menjelaskan. 2 hari sebelum pelaksanaan turnamen bela diri tak terbatas, merupakan waktu untuk melakukan pertarungan bebas melawan siapa saja. Dalam pertarungan tersebut, dibolehkan menerapkan segala aturan asalkan disepakati, adil dan terhormat. Namun, masa ini juga sering dijadikan sarana untuk melakukan pemukulan terhadap orang lain, dan sepertinya, kesempatan ini akan Gang Min pergunakan untuk menghajar Cheon. Jadi, apakah kau berencana untuk memberikan bukti padaku seperti sekelompok preman? Dasar sampah menyedihkan, umpat Cheon terang kepada Gang Min. Maafkan aku, apakah itu terlalu berlebihan bagimu? Kalau tidak, maka biarkan saja di antara kita, 4 siswa terbaik menantangmu. Dan akademi lain hanya akan menjadi penonton, ucap Gang Min. Cheon hanya diam memperhatikan. Namgung Hyung, kau mungkin merasa sedikit diremehkan. Akan tetapi, dengan indeks luar biasa yang kau miliki, aku ragu kau akan kewalahan hanya dengan 4 orang, bukankah begitu, ucap Gang Min memprovokasi. Terserahlah, aku akan menghadapi orang yang sepadan dengan keberanianku, ucap Cheon kepada Gang Min. Ah, rupanya kau cepat mengerti, baguslah, seperti yang diharapkan dari Tuan Namgung. Bisakah kita pergi? Sepertinya agak canggung di sini, ucap Gang Min dengan senyum palsunya. Benar apa yang kau katakan? Sepertinya tak enak di sini, jawab Cheon. Sebaiknya kau tak berpikir untuk kabur seperti terakhir kali, ucap Gang Min kembali memprovokasi. Hentikan omong kosongmu saudara kecilku, jika kau ingin bertarung, ayo ikuti aku, ajak Cheon sembari melangkah pergi. Berpindah ke lokasi pertarungan, hujan mengguyur akademi saat itu. Cuaca yang sempurna untuk bertarung, bukankah begitu saudara junior? Ada pepatah mengatakan, kau harus mengeluarkan semuanya saat hujan untuk menghilangkan debu, ucap Cheon sembari mengangkat pedangnya. Sepertinya kau belum mengerti situasi yang kau hadapi Namgung Hyung, ucap Gang Min kepada Cheon. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama kepadamu, balas Cheon. Sekarang hentikan omong kosongnya, dan ayo kita mulai, ucap Cheon sembari mengeluarkan pedangnya. Baiklah, aku tidak akan mendengarkan, walaupun akhirnya kau akan menyesalinya, ucap Gang Min dengan percaya dirinya. Suasana hening seketika, setiap orang telah bersiap dengan senjata terhunus di tangannya. Beberapa saat setelah itu, Cheon melesat menebaskan pedangnya. Hei junior, apakah hanya kau yang akan melawanku? Ucap Cheon sembari menyerang. Gang Min terlihat cukup kesulitan menangkis tebasan yang Cheon daratkan. Terpojok Gang Min rupanya, tak ada guna langkah hindar dan elakan dia upayakan, sudah terbaca tampaknya. Hingga, sebuah tebasan yang Cheon lancarkan menyasar ke tubuh Gang Min dan melukainya. Sontak saja, tak terima sang pengawal dibuatnya. Berbekal kemampuannya, dia pukulkan tombak panjangnya, diselimuti pendaran aura merah dari arah sisi buta MC kita. Yakin betul dia, serangannya akan menghujam tubuh lawannya, namun apa daya, bukan kaleng-kaleng orang di depannya, sudah diketahui jalur arah serangannya, sehingga dengan mudah Cheon mengelak, kemudian mengcounternya dengan tebasan kuat, yang menyasar tepat ke dada korbannya. Aku tidak mengira hal ini akan meningkat ke tingkat pertarungan yang mempertaruhkan nyawa, gumam Won Gyo terperangah. Hei kau, apakah kau hanya akan berdiri menyaksikan semuanya, teriak Gang Min sembari memegang lukanya. Kuatkan dirimu Won Gyo, lanjut Gang Min. Hei kau, aku menawarkan nasihat yang tulus. Jangan ikut campur kecuali kau ingin mati. Ucap Cheon dengan aura membunuh pekat mengintimidasi. Gemetar kaki mereka tak mampu menahan tekanan yang dikeluarkan oleh Cheon, terduduk tak berani bergerak mereka. Sekarang enyahlah, lanjut Cheon kepada Won Gyo dan Baik Rihyang. Sementara di sisi Gang Min dan penjaganya telah kembali bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. Sungguh ketahanan yang mengesankan, ucap Cheon kepada mereka. Dasar bajingan sombong, aku akan membunuhmu, teriak pengawal kembali melancarkan serangan. Tak sulit nampaknya Cheon menghadapi serangan itu, dengan sedikit berpindah, kemudian Cheon tebaskan pedangnya membuat sang pengawal tersungkur seketika. Jadi, saat yang ditunggu sudah tiba, bukankah begitu saudara junior, ucap Cheon kepada si angkuh Gang Min. Bergetar nyalinya, melihat pengawalnya terkapar dengan sekali serang. Berpindah ke restoran sebelumnya, Pang Su Hyok menanyakan ihwal yang terjadi. Jung Sen, kemana orang-orang pergi,
Tanya Pang Su Hyok kepada Jung Sen. Siapa yang kau maksud? Jawab Jung Sen kepada Pang Su Hyok. Namgung Cheon, Won Gyo, baik Ri Hyang dan sebagian murid kelas 3 termasuk Jo Gang Min juga tidak ada. Kemana mereka? Tanya Pang Su Hyok mendesak. Bukankah hari ini adalah periode percobaan? Jangan-jangan. Belum selesai Jung Sen berbicara, keduanya bersama-sama pergi, sepertinya pemikiran mereka sama. Dari balik tembok restoran, instruktur Bir Yang hanya memperhatikan. Kembali ke arena pertempuran, semua orang terlihat prihatin dengan pemandangan yang dihadapkan. Dia sepenuhnya berlumuran darah, ucap seseorang. Meskipun ini adalah periode percobaan, tapi ini terlalu berlebihan. Mendengar perbincangan orang-orang, dalam hati Pang Su Hyok dan Jung Sen beranggapan jika yang terluka pastilah Namgung Cheon. Namun betapa terbelalak mata mereka, melihat pemandangan yang tersuguh di depannya. Jo Gang Min, sang murid angkuh nan sombong yang digadang-gadang sebagai murid terbaik akademi, terkulai berlumuran darah tak berdaya. Rintihan kesakitan dan kata-kata memohon ampun terdengar lirih di telinga. Kumohon ampuni aku, maafkan aku, ucap Gang Min mengiba kepada Cheon. Sudah kepalang tanggung pikirnya, tak ada ampun-ampunan bagi orang yang berulang kali menargetkannya. Memuncak amarah Cheon pada saat ini tampaknya, dengan suara berat mengintimidasi Cheon sampaikan kepada Gang Min. Mari kita bertukar pukulan terakhir, ucap Cheon dengan seringai bengisnya. Sepersekian senti pukulan Cheon mengenai Gang Min, dengan secepat kilat, instruktur Bir Yang menghentikan laju serangannya. Namgung Cheon, cukupkan sampai di sini. Jika kamu bersikeras untuk melanjutkan, maka, sebagai instruktur, aku tidak harus turun tangan. Bahkan jika ini adalah masa percobaan, ada batasan yang tak boleh kau lewati. Mengerti, ucap instruktur Bir Yang mengingatkan Cheon. Sepertinya pertandingannya sudah usai, aku akan membawa orang ini bersamaku. Apakah ada yang keberatan? Ucap instruktur sembari mengangkat tubuh Gang Min. Cheon hanya terdiam tanpa keluhan. Beberapa saat pun berlalu, Cheon terlihat sedang berkultivasi. Cheon kembali mengingat teknik dasar seni bela diri klan Namgung. Great Spear Divine Connecting Technique adalah sebuah teknik mental penting yang harus dikuasai oleh siapapun anggota klan Namgung. Selain itu, ada teknik dewa lain bernama The Divine Technique of the Heavenly Thunder Emperor. Sebuah teknik rahasia keluarga yang diturunkan hanya kepada tuan muda dan kepala keluarga. Alasan Cheon mengetahui teknik ini, dikarenakan pada kehidupan sebelumnya, sang kekasih, yaitu Namgung Cheon, mempraktekkan teknik itu untuk disempurnakan. Great Spear Divine Connecting Technique, dicirikan dengan sifatnya yang ringan dan hidup, berbeda dengan The Divine Technique of the Heavenly Thunder Emperor yang lebih kompleks, dicirikan dengan kekuatan dan kehebatan, mengandung Heavenly Thunder. Namun, pada kehidupan sebelumnya, Cheon tak dapat memperbaiki kekurangan dari teknik itu, bahkan dengan Rapid Breakdown Teknik, yaitu kemampuan membongkar semua teknik bela diri yang dimilikinya. Jadi, semakin kompleks suatu teknik seni bela diri, semakin kecil kemungkinan untuk mengkritiknya. Cheon berjanji akan memperbaiki celah teknik itu apapun caranya. Walau pada kehidupan sebelumnya Cheon belum bisa memenuhi janjinya, akan tetapi dia bertekad untuk memenuhinya pada kehidupan ini. Berpindah ke suatu tempat di luar paviliun Yongcheon, terlihat seseorang sedang menghajar beberapa orang. Dengan bengisnya pemuda itu menghajar bahkan membunuh orang-orang di sana. Pemuda itu bernama Dang Wugi, tuan muda keluarga Sichuandang yang juga merupakan murid Akademi Murim. Di mana Gang Min, ucap pemuda bernama Mo Yonggong, putra kedua keluarga Mo Yong dan juga murid Akademi Murim. Sekarang kita akan mengetahuinya. Seringai bengis Dang Wugi kemudian mengangkat seseorang sembari berkata, "Hei sampah, di mana Gang Min?" Ucap Dang Wugi kepada pemuda itu. Tak puas dengan jawaban yang disampaikan pemuda di depannya, Dang Wugi kemudian kembali menghajar pemuda itu. Kondisi mereka sangat buruk, hingga mereka tak mampu untuk berkata-kata. Ucap Mo Yonggong kepada Dang Wugi. Melihat kekacauan di luar paviliun Yongcheon, tidak mungkin Gang Min akan diam saja, dia pasti akan keluar. Apalagi hari ini adalah hari terakhir periode percobaan. Begitu tengah malam tiba, maka tak lagi ada alasan untuk berburu, itu pun kalau Gang Min memiliki sedikit harga diri, dia pasti akan keluar, jawab Dang Wugi kepada Mo Yonggong. Itu sepertinya tidak akan terjadi. Ucap seseorang menyela percakapan keduanya. Jo Kang Min sudah dikalahkan oleh murid lain, sepertinya akan ada perubahan baru, ucap seseorang sembari melangkah dari luar.
Orang itu bernama Jia Gegi, tuan muda keluarga Jia Ge yang juga merupakan murid Akademi Seni Beladiri. Dang Wugi dan Mo Yonggong kaget mendengar informasi itu. Mana mungkin, bukankah Kang Min adalah murid terbaik Pavilion Yongcheon? Siapa yang mengalahkannya? Tanya Dang Wugi kepada Jia Gegi. Mungkin kalian tidak akan percaya, yang mengalahkannya adalah kuda hitam resmi Pavilion Yongcheon, yang dulunya terkenal sebagai sampah. Dia adalah Namgung Cheon, sang anak haram dari The Great Executor, jawab Jia Gegi kepada Dang Wugi. Pasti ada kesalahan, mungkinkah sampah akademi dapat mengalahkan Gang Min? Ini tak mungkin, ucap Dang Wugi tak percaya. Itu benar, rumor itu telah beredar luas, meskipun dalam pertempuran itu Kang Min dibantu oleh Cheolju, baik Ri Hyang, dan Won Gyo, semuanya dihancurkan oleh satu orang, yaitu Namgung Cheon, ucap Jia Gegi. Sungguh sulit dipercaya, tapi, mungkin saja, ini semua hanya akal-akalan mereka menyebarkan rumor itu terlihat masuk akal, simpul Mo Yonggong. Kita punya waktu 3 jam tersisa sampai tengah malam tiba. Tampaknya tidak akan memakan waktu setengah jam untuk sampai ke Pavilion Yongcheon. Kiranya apa yang harus kita lakukan? Tanya Jia Gegi kepada kedua orang di depannya. Karena kita sudah sampai sejauh ini, mari kita lihat semuanya, kita akan mencari Namgung Cheon, dan melihat apakah rumor itu benar, ucap Mo Yonggong. Namgung Cheon ya, ini menarik, gumam Mo Yonggong dalam hati. Berpindah ke dalam Pavilion Yongcheon. Namgung Cheon sedang berjalan-jalan, sembari memikirkan tentang kompetisi tak terbatas. Jika aku mencapai kesuksesan di pertemuan itu, niscaya, nama klan Namgung akan terukir di benak orang-orang yang ada di sana, dan ini akan menciptakan situasi yang jauh lebih menguntungkan untuk membangun kembali klan Namgung. Meskipun pengawasannya mungkin akan lebih intensif, hal ini akan membuat musuh semakin jelas. Haruskah aku mengincar kemenangan pada saat itu? Namun, jika situasinya tidak memungkinkan, berhenti di posisi kedua atau ketiga mungkin sudah cukup sebagai awalan, gumam Cheon dalam hati. Menghentikan lamunannya, Cheon merasakan adanya seseorang yang memperhatikannya. Bahkan jika kau bersembunyi seperti tikus, keluarlah jika kau ingin berbicara, ucap Cheon. Tampak seseorang berjalan mendekat dari kegelapan. Apa yang kau inginkan? Tanya Cheon kepada orang itu. Namgung Cheon, sepertinya kau telah menjadi lebih kuat, kali ini hadapilah aku. Ucap Pang Su Hyok kepada Cheon. Kau sungguh mengejarku? Apakah aku sebegitu menariknya bagimu? Ucap Cheon dengan santainya. Diam dan segera hunus pedangmu, teriak Pang Su Hyok mengacungkan pedang besarnya ke arah Cheon. Aku harus meminta maaf atas apa yang terjadi kepada ayahmu. Jika ayahku tidak membunuhnya dulu, klanmu pasti tetap akan menjadi 5 klan terkemuka, ucap Cheon kepada Pang Su Hyok. Sontak, perkataan Cheon kemudian memantik amarah Pang Su Hyok, dengan secepat kilat Pang Su Hyok menyerang Cheon. Diam kau bajingan, teriak Pang Su Hyok menebaskan pedang besarnya. Cheon dengan santai menghindari serangan itu. Sembari mengaktifkan kemampuannya, Cheon melihat beberapa kelemahan dan kekurangan dari penggunaan teknik yang dilancarkan Pang Su Hyok. Walaupun Cheon sudah mengetahui celahnya, akan tetapi, sejatinya teknik itu memiliki kecepatan melebihi dari apa yang dia duga. Dan sebuah tangkisan kemudian dilakukan oleh Cheon. Pang Su Hyok sedikit terperangah, serangan kebanggaannya dapat dipatahkan dengan mudahnya. Itu sungguh seni bela diri yang bagus. Sejujurnya ini lebih menarik dari yang kukira. Ayahmu pasti akan sangat senang melihatmu seperti ini, ucap Cheon sembari memainkan pedang di tangannya. Diam kau bangsat, teriak Pang Su Hyok kembali menebaskan pedangnya. Peraduan pedang keduanya tak terelakkan, penjar aura pedang menyelimuti tubuh keduanya. Dentang-denting peraduan senjata bersautan. Bak kucing ngebat kawin si Pang Su Hyok ini rupanya. Serangannya kuat dan akurat, membabi buta dia lancarkan. Intens serangan yang dikeluarkan oleh Pang Su Hyok rupanya. Hingga sampai pula pada klimaks pertarungan, Pang Su Hyok kemudian melepaskan serangan pamungkasnya, salah satu teknik pedang pamungkas dari 7 sekte darah. Semuanya akan berakhir di sini, teriak Pang Su Hyok mengerahkan segenap kekuatan berfokus pada ayunan pedangnya. Namun, terlepas dari semua ekspektasinya, Cheon tak hanya diam menunggu serangan itu mengenai dirinya. Tak ada niat rupanya Cheon untuk beradu tanding kesaktian dengan lawan yang sudah ngamuk-ngamuk di depannya. Dengan tanpa dikira, secepat angin Cheon sudah berdiri di belakangnya. Tak habis pikir dia rupanya. Bagaimana dan sejak kapan dia sudah berada di belakangnya? Apa ini?
Bagaimana mungkin? Gumam Pang Su Hyok dalam hatinya. Belum selesai Pang Su Hyok berpikir, Cheon telah melepaskan serangannya. Cheon memukulkan gagang pedangnya, membuat Pang Su Hyok tersungkur seketika. Tetap saja, kau 100 kali lebih baik dari Jo Kang-min, ucap Cheon sembari menyarungkan kembali pedangnya. Keluarlah jika kalian sudah selesai menonton. Ini adalah kesempatan langka untuk merasakan tendanganku, jadi jangan pergi begitu saja, ucap Cheon memprovokasi. Kemudian dari arah kegelapan, terlihat beberapa siluet bayangan menghampirinya. Sial, kenapa banyak sekali orang yang mengincarku? Aku penasaran, kenapa aku jadi begitu populer, gumam Cheon dalam hati. Kemudian, seseorang melompat dengan senjata tombak di tangannya. Pemuda itu bernama Ak Koang, putra kedua keluarga Sandong dan murid Akademi Murim. Dengan lincahnya, Ak Koang memainkan tombak, mempertontonkan keahliannya di depan Cheon. Cheon hanya berdiri memperhatikan tingkah orang yang ada di depannya. Apakah kau keturunan dari Jenderal Akbi yang kejam? Tanya Cheon kepada Ak Koang. Aku adalah putra kedua keluarga Sandong, Ak Koang, ucap orang itu memperkenalkan dirinya. Seperti itulah kemampuan ahli tombak terkenal, apakah kau akan melepaskan kekuatan Jenderal kejam itu? Ucap Cheon kepada Ak Koang. Kau sepertinya memainkan suatu bentuk manipulasi emosional untuk mempengaruhi seseorang, tampaknya itu tak akan berlaku, jawab Ak Koang kepada Cheon. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jangan mengada-ngada, timpal Cheon sekenanya. Memecah perbincangan keduanya, seorang pria melompat. Melihat penampilan dan gaya berpakaianmu, mungkinkah kau berasal dari keluarga Bo Sega, ucap Cheon kepada pria kekar di depannya. Sepertinya penglihatanmu masihlah bagus, jawab pria bernama Wang Bo Seng, putra Wang Bo Sega yang juga murid Akademi Murim. Sungguh mengesankan, kupikir dia mengalahkan Jo Kang-min hanya karena keberuntungan, akan tetapi, sepertinya ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, ucap Dang Wugi dari atap. Sungguh menyebalkan, ucap Cheon. Silahkan berbaris sesuai urutan, kupastikan akan melayani dan memukul kalian satu persatu, kelakar Cheon kepada mereka. Lihatlah, dia sungguh tolol, ucap Dang Wugi sembari tertawa. Melihat kau tidak turun dari atap, kau pastilah bajingan licik dan pengecut yang bersembunyi dari pertarungan, ucap Cheon memprovokasi. Termakan provokasi yang dilakukan Cheon, Dang Wugi marah semarah-marahnya. Dasar bajingan, ketahuilah, kau akan hancur karena mulutmu itu, ucap Dang Wugi sembari melemparkan shuriken ke arah Cheon. Bukanlah MC namanya, jika serangan seremeh itu dapat menggores tubuhnya. Dengan cekatan, Cheon menangkis semua shuriken, sehingga shuriken itu terpantul dan mengenai orang yang bermaksud menyerangnya, menyebabkan orang itu terkapar seketika. Dasar badut, kau bahkan menggunakan racun, benar-benar licik, ucap Cheon kepada Dang Wugi. Sepertinya kau cukup pandai bermain, ayo kita lihat, apakah kemampuanmu sehebat mulutmu, teriak Dang Wugi kembali melancarkan serangan ke arah Cheon. Secepat kilat Cheon melesat, memantulkan serangan ke arah musuh-musuhnya. Begitulah seharusnya kalian berbaris, dasar bajingan kotor. Berikutnya adalah giliranmu serangga pengecut, umpat Cheon kepada Dang Wugi. Dang Wugi terperanjat, melihat seluruh serangannya mampu dipatahkan dengan mudahnya. Belum selesai keterkejutannya, Cheon tiba-tiba telah melesat, mencengkram kemudian membantingnya ke tanah. Tak ada waktu bagi Cheon untuk bernafas, dari arah buta, Ak Koang maju menghujamkan tombaknya, dengan cekatan Cheon melompat untuk menghindar. Tak berhenti di sana, sebuah pukulan dilancarkan tepat mengarah ke wajah Cheon, nyaris saja, namun, dengan refleksnya, Cheon dapat menghindari serangan itu, kemudian menjaga jarak. Sementara di belakang mereka, Pang Su Hyok mengamuk sejadi-jadinya, beberapa orang telah terkapar dibuatnya. Siapa yang memberikan izin kepada kalian untuk menantang mangsaku? Teriak Pang Su Hyok, membuyarkan konsentrasi mereka. Siapapun yang ingin menantang Namgung Cheon, harus berbaris di belakangku, teriaknya kepada orang-orang di sana. Jika kau tetap berpura-pura tak sadarkan diri, maka kau akan selamat, dasar idiot keras kepala. Teriak Wang Bo Seng kepada Pang Su Hyok. Bukankah memang biasa, di semua tempat ada orang bodoh, bebal dan keras kepala, ucap Ak Koang meremehkan Pang Su Hyok. Tanpa memperdulikan ucapan keduanya, Pang Su Hyok meluncur menyerang. Kedua orang itu pun bersiap dengan kuda-kuda pertahanannya. Alangkah terkejutnya mereka, Pang Su Hyok ternyata tak menganggap keberadaan mereka, dan melesat cepat ke arah Cheon.
Geram rupanya mereka berdua. Berani-beraninya orang itu mengabaikan kita, ucap Wang Bo Seng kepada Akoang. Semuanya, serang orang itu bersama-sama, perintah Akoang kepada semua orang yang ada di sana. Bergegaslah mereka semua, menyerang Cheon dengan segenap kemampuan yang mereka punya. Tak rela jika mangsanya diambil orang lain, Pang Su Hyok menghadang serangan semua orang dengan pedangnya. Tak ayal, cekcok pun terjadi di antara mereka. Hingga sebuah teriakan dari Cheon menghentikan pertengkaran mereka. Hei, ku bilang antri, jika kalian berbaris, ini akan cepat selesai, ucap Cheon kepada mereka. Dasar bajingan, teriak Pang Su Hyok sembari menyerang untuk kesekian kalinya. Kalian semua sungguh angkuh, ucap Cheon di sela-sela pertarungan. Cheon kemudian melompat mengerahkan sebuah teknik yang dilancarkan kepada Pang Su Hyok. Blue Sky Flash Soaring Heavens, itulah teknik yang dikeluarkan oleh Cheon, aura biru terpancar dari pedang Cheon, menyasar menghujam ke arah Pang Su Hyok. Dengan sekuat tenaga, Pang Su Hyok menahan serangan itu dengan pedangnya. Kau cukup mengesankan. Jika kau memusatkan pembuluh darah naga, kemudian melepaskannya, kau mungkin bisa menghindari pedangku dan menangkapku, sungguh disayangkan, tapi itulah batasanmu dalam berpedang, ucap Cheon kepada Pang Su Hyok. Menyela pertarungan keduanya, Dang Wugi kembali menyerang dengan kekuatannya. Dasar bajingan arogan, berani-beraninya kalian mengabaikan kami, teriaknya sembari mengeluarkan tekniknya. Tanpa aba-aba, Cheon dan Pang Su Hyok menyiapkan kuda-kuda bertahannya, mereka pun berhasil menangkis serangan kebanggaan Dang Wugi. Sungguh sial, mereka membelokkan Heavenly Maiden Blossom, gumamnya tak percaya. Tak peduli berapa banyak teknik yang harus kugunakan, aku pasti akan menghancurkan kalian, gumam kesal Dang Wugi sembari mengeluarkan sebuah benda. Rain of Fiery Needles, sebuah teknik Enlightenment Flames, di mana ketika api dinyalakan, jarum-jarum akan meledak seperti hujan. Dipastikan orang yang terkena akan lumpuh seketika. Hei kalian anggap aku ini lelucon. Semuanya telah berakhir, ucap kesal Dang Wugi kemudian menyalakan api pada benda yang dipegangnya. Belum sempat Dang Wugi melepaskan benda di tangannya, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. Tidak peduli seberapa mendesaknya, kau tidak boleh melewati batas, ucap instruktur bir yang mengingatkan. Siapa kau? Tanya Dang Wugi kepada instruktur. Aku adalah instruktur divisi Green Dragon Pavilion Yongcheon, jawabnya sembari tersenyum manis di depannya. Tak peduli seberapa tinggi tingkatanmu, sekarang adalah periode percobaan, ucap Dang Wugi. Tapi sayangnya itu sudah berakhir, sekarang sudah lewat tengah malam, ucap instruktur bersamaan dengan pengumuman beberapa instruktur lain menghentikan pertarungan mereka semua. Waktu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, di tempat latihan, Jung Sen terlihat ketakutan. Kenapa kau melakukan ini kepadaku? Ucap Jung Sen lirih kepada orang di depannya. Hentikan omong kosongmu, dan cepat serang aku. Seperti kau ingin balas dendam denganku, perintah Pang Su Hyok kepada Jung Sen. Baiklah, tapi jangan salahkan aku, ucap Jung Sen menguatkan diri. Pang Su Hyok terngiang dengan apa yang disampaikan Cheon pada pertarungan sebelumnya. Walaupun dia tidak mempercayai apa yang disampaikan Cheon, namun tetap saja dia ingin mengujinya. Dasar bajingan sombong, apa yang kau ketahui dengan kemampuan kecilmu itu? Sungguh menyedihkan. Tapi mari kita lihat, gumam Pang Su Hyok sembari melakukan apa yang Cheon katakan. Ketika serangan itu hampir mengenainya, Pang Su Hyok kemudian berhasil menghindari serangan Jung Sen. Jung Sen terkejut melihat refleks yang dilakukan Pang Su Hyok. Hei Pang Su Hyok, apakah kau selalu secepat ini? Tanya Jung Sen. Pang Su Hyok hanya terperangah, melihat perubahan yang terjadi kepadanya. Berpindah ke pagi selanjutnya, tibalah saatnya kompetisi tak terbatas dimulai. Semua orang antusias dengan acara itu, tak terkecuali dua murid dari aliansi murim peserta kompetisi. Sepertinya akan ada sekitar 500 peserta di sini, ucap gadis cantik bernama Yonwa, perwakilan dari Akademi Murim. Lebih dari separuh peserta di sini akan tersingkir di babak penyisihan, sebaiknya kau jangan lengah, ucap seorang pria bernama Yohyon murid dari faksi Huasan dan murid Akademi Murim. Baiklah, ngomong-ngomong, apakah kau mendengar rumornya? Tanya Yonwa kepada Yohyon. Rumor yang mana? Yohyon balik bertanya. Rumor mengatakan bahwa murid Akademi Bela Diri melakukan perburuan terhadap murid Pavilion Yongcheon, dan target perburuan itu adalah sang kuda hitam Pavilion Yongcheon, bernama Namgung Cheon, yang dulunya dikenal sebagai sampah di Akademi.
hingga beberapa waktu lalu, dia berhasil mengalahkan Kang Min dan beberapa orang lainnya, ucap Yonhwa. Yang lebih mengejutkan, murid Akademi Bela Diri gagal dalam perburuan, lanjut Yonhwa setengah berbisik. Yonhwa, sebaiknya kau fokus pada kompetisi daripada mengkhawatirkan rumor seperti itu, ucap Yohyeon memperingatkan Yonhwa. Tapi, bukankah mengejutkan, mendengar bahwa murid Akademi Bela Diri gagal dalam perburuan, ucap Yonhwa. Hei, coba katakan lagi, ucap seseorang dari belakang mereka. Kami gagal dalam apa katamu? Kesal Wang Boseng mendengar rumor tentang dirinya. Junior kami dari klan terpandang, jadi dia belum paham dengan etika yang benar, mohon dimaklumi. Ucap Yohyeon sembari menelangkupkan kedua tangan. Aku tidak peduli, ucap Dang Wugi ketus. Aku benar-benar minta maaf, aku akan memarahinya dengan keras nanti, ucap Yohyeon sekali lagi. Tidak, kami sendiri yang akan memarahinya saat ini, ucap Wang Boseng sembari mengadu kepalan tangannya. Minggir kau babi, ucap seseorang di belakang. Sontak, kedua orang itu pun menoleh. Kalian menghalangi jalan, tak bisakah kalian menyingkir? Beraninya kau bersikap sombong hanya karena kau besar, ucap Cheon sembari berjalan melewati mereka. Marah nampaknya Wang Boseng rupanya, merasa tak dihormati dia. Bagaimana tidak, ketika garang-garangnya, Cheon datang meruntuhkan harga dirinya. Tak terima dengan perkataan yang Cheon lontarkan, dia pusatkan seluruh energi di kepalan tangannya, berbalut cahaya warna api merahlah kira-kira. Dengan secepat kilat sebuah pukulan dia lontarkan, menghujam tepat ke arah Cheon yang berdiri mematung di sana. Yakin betul dia, dengan serangan pamungkasnya, dapat dikalahkan si bangsat Cheon ini pikirnya. Hei bajingan, terimalah ajalmu, teriak Wang Boseng sembari menghujamkan bogemannya. Namun tanpa diduga, ditahan rupanya serangan itu dengan satu tangan oleh MC kita. Terbelalak semua orang di sana, tak terkecuali si Wang Boseng, amat tak percaya dia, melihat serangan kebanggaannya tak berarti apa-apa. Tak ada cara lain pikirnya, dengan tenaga yang tersisa, dia kumpulkan seluruh energi di tangan satunya, sekali lagi hendak dia hujamkan ke arah musuh di depannya. Dasar bajingan, terima ini, teriak geram Wang Boseng melancarkan serangan untuk kesekian kalinya. Kau yang memulainya, jadi tak ada ruang untuk berbicara, ucap Cheon dengan seringai bengisnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk alur ceritanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.